Jangan lupa like dan subscribe ya guys, supaya Mimin semangat update-nya. Liu Jingshan. Mu Chen menyadari tatapan dingin Liu Mubai. Dia menyipitkan matanya sedikit, karena tatapannya secara bertahap berubah jahat. Tidak peduli apa yang direncanakan oleh wilayah Liu kamu, aku tidak akan memaafkan kamu dengan mudah jika kamu berani menimbulkan masalah bagi wilayahmu kami. Liu Mubai juga mengerti arti di mata Mu Chen. Sudut bibirnya berubah lebih dingin. Oleh kamu pikir kamu siapa? Aku ingin melihat betapa menyedihkannya kamu dan ayah kamu nantinya. Di dalam kuil, semua orang segera menangkupkan tangan mereka, ketika Liu Qingtian muncul. Meskipun alam spiritual utara dibagi menjadi 9 wilayah, semua orang tahu bahwa wilayah Liu adalah kekuatan dengan latar belakang termegah dalam alam spiritual utara. Selain itu, mereka mungkin adalah kekuatan terkuat juga. Mu Feng tersenyum tipis pada Liu Qingtian saat dia menangkupkan tangannya. Tidak ada yang tahu apakah dia marah atau tidak. Ohoho, jadi wilayah Lord Mu Feng juga datang. Ini adalah kesenangan. Liu Qingtian mengarahkan senyum ke arah Mu Feng. Senyum ini tampak agak baik hati. Sepertinya dia sudah melupakan semua konflik yang mereka alami di masa lalu. Nenek moyang kita adalah orang-orang yang memutuskan aturan tentang pertemuan 9 wilayah. Karena wilayah Liu meminta pertemuan, wajar saja kalau aku datang. Mu Feng tersenyum dan menjawab. Liu Qingtian mengangguk sambil tersenyum. Di dalam kuil, Lord teritori lainnya dan para pemimpin pasukan semua memasang ekspresi aneh ketika mereka melihat sikap kedua saingan terhadap satu sama lain. Semua orang di alam spiritual utara tahu bahwa wilayah Mu dan wilayah Liu adalah musuh. Kedua wilayah ini benar-benar berusaha untuk menghilangkan satu sama lain. Dengan demikian, tindakan mereka ini sangat lucu. Namun, di bawah hiburan itu, mereka merasakan kecemasan di dalam hati mereka perlahan-lahan tumbuh. Perilaku Liu Qingtian agak tidak normal. Ohoho, Tuan wilayah Liu. Jadi mengapa kamu tiba-tiba meminta rapat 9 wilayah dan memanggil kita semua? Apakah kamu akan mengumumkan acara besar? Tang San bertanya sambil tersenyum tipis. Suasana di dalam kuil langsung tegang. Tatapan semua orang melesat ke arah Liu Qingtian, yang berada di kursi kehormatan. Jelaslah bahwa pertanyaan Tang San adalah pertanyaan yang ingin mereka tanyakan. Liu Qingtian menatap tatapan gugup yang diproyeksikan di atas ruangan. Namun, dia tersenyum dan dengan lembut menepuk sandaran tangan. Kemudian, dia berkata dengan tenang, tidak banyak, aku hanya punya proposal, jadi aku ingin mencari pendapat semua orang. Petik 2. Oh, apa usulnya? Tang San tersenyum ketika dia bertanya. Liu Qingtian tersenyum dan berkata, semua orang harus tahu ini juga. Alam spiritual utara adalah alam yang agak lemah di dalam 100 Spirit Heavens. Karena itu, kami tidak memiliki suara dalam kebanyakan situasi. Sederhananya, jika dunia lain menyerang kita di masa depan, alam spiritual utara tidak akan bisa melawan. Pada akhirnya, kami harus menyerahkan perkebunan kami. Petik 2. Kuil itu benar-benar sunyi. Tatapan semua orang berbinar, namun tidak ada yang menindaklanjuti untuk berbicara. Jelaslah bahwa mereka tidak yakin apa yang direncanakan Liu Qingtian lakukan. Ohoho, teritorial Lord Liu mungkin terlalu memikirkan situasinya. Alam spiritual utara kami terletak di tempat terpencil di dalam 100 Spirit Heavens. Mengapa kerajaan besar lainnya menyukai tempat kami dan berusaha keras untuk merebut alam spiritual utara? Kata Tang San bercanda. Tapi bagaimana jika, kata Liu Qingtian samar. Jika teritori, Liu ingin mengatakan sesuatu, maka katakan saja. Berhentilah menggoda kita dengan kata-kata hampa. Mu Feng tersenyum dan menyela. Liu Qingtian melirik Mu Feng. Dia mengangkat sudut bibirnya dan menjawab, apa yang ingin aku sarankan sebenarnya cukup sederhana. Alam spiritual utara tidak memiliki posisi di dalam 100 surga-surga, karena kita tidak cukup kuat. Dan kita tidak memiliki kekuatan karena alam spiritual utara terbagi sepenuhnya. Jika kita menyatukan semua kekuatan dalam alam spiritual utara, kita akan memiliki beberapa kemampuan bahkan dalam 100 surga-surga. Tidak hanya akan ada yang berani menyerang kami bahkan akan dapat memperluas wilayah kami dan mendapatkan lebih banyak sumber daya. Pada saat itu, siapa di antara 100 surga-surga yang berani meremehkan alam spiritual utara kita? Petik 2. Kuil itu sunyi. Kejutan melintas di mata banyak pemimpin.
Liu Qingtian sebenarnya ingin menyatukan semua kekuatan di alam spiritual utara. Apakah dia gila? Bagaimana ambisius? Mu Chen mendengus. Mungkinkah Liu Qingtian tidak puas dengan wilayahnya sendiri dan ingin menjadi penguasa alam spiritual utara? Mu Feng dan tuan wilayah lainnya memiliki ekspresi tenang. Pada saat yang sama, para pemimpin dari pasukan terkenal juga tidak berbicara sepatah kata pun. Semua orang di sini adalah individu yang licik dan licik, jadi bagaimana mungkin bagi mereka untuk tidak mendeteksi agenda tersembunyi yang mendasari rencana Liu Qingtian? Ohoho, aku bertanya-tanya apa yang dipikirkan semua orang tentang lamaranku. Jika kamu berpikir itu tidak akan berhasil, kamu bisa menyebutkannya. Lagi pula, kita memikirkan masa depan seluruh alam spiritual utara. Liu Qingtian tidak peduli dengan suasana aneh di dalam kuil ketika dia menanyakan hal ini. Wilayah Lord Mu Feng, bagaimana menurutmu? Tatapan Liu Qingtian berbalik ke arah Mu Feng saat dia bertanya. Mata Mu Feng menyipit. Dia membelai meja di depannya dan tertawa kecil. Aku ingin tahu bagaimana kita akan memutuskan aturan untuk serikat pekerja. Untuk persatuan seperti ini, harus ada kepala suku yang mengendalikan seluruh situasi, kan? Siapa kepala suku ini? Petik 2. Karena Mu Feng mampu menghadapi Liu Qingtian tanpa berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, dia secara alami bukan orang yang sederhana. Ketika pertanyaan ini diajukan, mata semua orang menjadi tajam. Siapa di sini yang bukan pemimpin di wilayah mereka sendiri saat ini? Bukankah mereka akan ditindas oleh orang lain setelah serikat? Ada pepatah yang mengatakan bahwa seseorang harus lebih suka menjadi kepala anjing daripada ekor singa. Mereka tidak ingin berubah dari menjadi pemimpin menjadi seseorang yang lebih rendah. Serikat pekerja itu sederhana. Kami akan membentuk aliansi spiritual utara. Kami akan menyerang dan bertahan bersama dengan semua orang. Adapun posisi kepala suku, aku percaya bahwa wilayah Tuan Mu Feng adalah yang paling tepat. Liu Qingtian tersenyum. Pada saat ini, tatapan yang tak terhitung jumlahnya langsung bergeser ke arah Mu Feng. Namun, ekspresi yang terakhir tidak berubah. Dia menyangkal pernyataan ini, ketika dia menggelengkan kepalanya, aku sangat sadar akan kemampuan aku, dan aku tidak mampu menjadi kepala suku. Petik 2. Kemudian, Liu Zong, yang berdiri di belakang Liu Qingtian, tiba-tiba mengarahkan kedipan ke arah tertentu. Sebuah pasukan dari sana segera berdiri dan menyarankan, aku pikir aturan untuk serikat pekerja yang disarankan oleh tuan wilayah Liu bisa bekerja. Klan Kuda Putih aku setuju untuk itu. Adapun posisi kepala suku untuk alam spiritual utara, aku percaya bahwa wilayah Tuan Liu akan cocok untuk itu. Lagi pula, semua orang menyadari kekuatan wilayah Liu. Apalagi dia cukup persuasif. Apa yang kalian pikirkan tentang ini? Petik 2. Mu Feng diam-diam meringis, dan matanya tenggelam. 7 lord wilayah lainnya memalingkan muka dan saling bertukar pandang. Meskipun wilayah Liu adalah kekuatan paling kuat dalam alam spiritual utara, itu tidak cukup kuat untuk menekan mereka semua. Dengan demikian, tidak mungkin bagi mereka untuk mengenali Liu Qingtian sebagai kepala suku. Melihat tidak satu pun dari penguasa wilayah lainnya yang mengikuti saran itu, senyum di wajah Liu Qingtian memudar ketika dia berkata dengan lemah, atau apakah kamu semua percaya bahwa wilayah Liu tidak cukup bergengsi? Wilayah Tuan Liu, aku, Lai Yan, selalu menghormati kamu. Namun, aku bekerja keras untuk mendapatkan Lai teritori. Sedangkan untuk serikat, aku tidak tertarik. Karena itu, jika teritori Lord Liu bersikeras untuk membentuk aliansi spiritual utara, aku, Lai Yan, tidak akan menemanimu, aku akan mengambil cuti aku di sini. Seorang pria parubaya tiba-tiba berdiri di dalam kuil dan menangkupkan kepalanya pada Liu Qingtian saat dia berbicara. Lai Yan, kamu berani tidak menghormati wilayah Liu kami. Melihat ini, Liu Ming segera berteriak dengan marah. Huff, meskipun aku selalu sopan kepadamu, itu tidak berarti bahwa wilayah kebohongan takut padamu. Lai Yan awalnya memiliki temperamen yang berapi-api. Begitu dia mendengar kata-kata Liu Ming, dia segera membalas. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya dan berjalan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat ini, semua orang di dalam kuil mulai berbisik. Dengan Lai Yan sebagai pemimpin, angan-angan Liu Qingtian telah gagal total. Mu Chen melirik Liu Qingtian. Namun, dia memperhatikan bahwa yang terakhir memiliki senyum tipis di wajahnya. Mata yang menatap Lai Yan sama ganasnya seperti ular berbisa. Lai Yan, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkan kamu. Setelah kamu keluar dari tempat ini,
kamu tidak akan memiliki kesempatan lagi. Liu Qingtian menunduk dan mengatur lengan bajunya saat dia berbicara. Haha, Liu Qingtian, aku mungkin sedikit takut pada kamu, tetapi kamu tidak memenuhi syarat untuk mengatakan kata-kata itu kepada aku. Lei Yan tertawa mengejek. Dia berada di tahap tengah tahap roh. Meskipun dia lebih lemah dari Liu Qingtian, itu hanya lelucon jika yang terakhir berpikir dia bisa menekannya seperti ini. Ketika tawanya memudar, dia melangkah keluar dari kuil. Ledakan. Tepat ketika Lei Yan mengambil langkah keluar dari kuil, suara yang dalam terdengar dari pintu masuk kuil. Kemudian, semua orang memperhatikan sosok terbang mundur. Itu terbang kembali dan menghancurkan pilar-pilar batu yang tak terhitung jumlahnya sebelum mendarat di pusat kuil. Puci. Darah segar menyembur keluar dari sosok ketika dia mendarat. Ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Wah! Keributan segera bergema di dalam kuil. Banyak tatapan menatap kaget pada Lei Yan, yang canggung terhampar di tanah. Siapa yang bisa menyakiti Lei Yan, yang berada di fase tengah tahap roh, dalam satu gerakan? Mata Mu Chen dan Mu Feng menyipit langsung. Mereka memusatkan pandangan mereka pada pintu masuk kuil ketika sedikit kegelisahan memenuhi hati mereka. Wajah Liu Qingtian tetap tenang. Namun, senyum mengejek muncul di wajahnya. Russell, suara gemerisik langkah kaki terdengar dari luar kuil. Keributan di dalam kuil segera menjadi tenang. Pada saat ini, tatapan semua orang terfokus pada pintu masuk. Di bawah tatapan semua orang, sesosok kurus dan tua perlahan muncul di pintu masuk. Dia mengenakan jubah abu-abu dan memiliki wajah tua. Matanya muncul seolah-olah mereka telah tenggelam dalam, seperti orang yang mati. Pria tua berjubah abu-abu berdiri di pintu masuk dengan wajah tanpa ekspresi. Matanya yang suram perlahan mengamati orang-orang di dalam kuil. Kemudian, dia mengulurkan tangan pucat dari jubahnya dan batuk 2 kali. Dia berkata dengan suara serak, tidak ada yang bisa pergi dari sini tanpa izin aku hari ini. Orang-orang yang pergi dari sini akan. Pria tua berjubah abu-abu itu melangkah maju. Tekanan energi spiritual yang luar biasa yang melampaui kekuatan dari panggung spiritual. Yang dipancarkan dari tubuhnya yang bengkok seperti badai. Bang bang bang. Orang-orang yang ada di dekatnya tidak bisa menahan tekanan energi spiritual dan membalas dengan canggung. Mati. Begitu orang tua berjubah abu-abu meludahkan kata ini, tekanan energi spiritual sepenuhnya dilepaskan. Celah menyebar dengan cepat di tanah di dalam kuil. Di luar kuil, angin kencang bertiup saat awan berkumpul. Pada saat yang sama, aura spiritual di dunia tampaknya mengamuk. Pada saat ini, wajah semua orang berubah secara dramatis. Tangan Mu Feng mencengkeram sandaran tangan dengan erat. Dia mengepalkan giginya dan suara serak keluar dari celah giginya. Dengan sedikit kaget, kata-kata itu merayap satu demi satu. Liu Jingshan, 3, Surga, Panggung. Panggung Heavenly Fusion. Seluruh kuil dipenuhi oleh tekanan energi spiritual yang luar biasa. Di bawah tekanan ini, wajah semua orang berubah, dan mereka menatap ngeri pada lelaki tua berjubah abu-abu itu. Ini adalah tekanan energi spiritual yang melampaui pembangkit tenaga Spirit Stage. Itu hanya bisa datang dari seseorang yang melangkah ke tahap pertama dari Three Heaven Stage, Heavenly Fusion Stage. Yang disebut Three Heaven Stage bukanlah satu panggung tunggal, melainkan mengacu pada 3 tingkatan yang terpisah. Level pertama dikenal sebagai Heavenly Fusion Stage, level kedua dikenal sebagai Heavenly Transform Stage, dan level ketiga adalah Heavenly Completion Stage. Saat ini, tekanan energi spiritual yang dipancarkan dari orang tua berjubah abu-abu itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik Heavenly Fusion Stage. Stage Heavenly Fusion. Semua orang di dalam kuil merasakan mulut mereka menegang. Sudah berapa tahun sejak pembangkit tenaga Heavenly Fusion Stage muncul di alam spiritual utara? Sebuah pembangkit tenaga listrik tingkat ini akan dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik asli bahkan dalam 100 Spirit Heavens, belum lagi dalam alam spiritual utara. Tidak kurang dari 10 pembangkit tenaga Spirit Stage hadir di lokasi. Namun, bahkan dengan nomor ini, mereka benar-benar tidak berdaya di depan pembangkit tenaga Heavenly Fusion Stage. Ini karena kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Seperti namanya, Stage Fusion Surgawi dapat berintegrasi dengan dunia dan memanipulasi sebagian dari aura spiritual di dunia. Kekuatan hanya dari gerakan mereka bisa menghancurkan gunung. Itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pembangkit tenaga Spirit Stage biasa. Dia adalah Liu Jingshan, penguasa wilayah sebelumnya dari wilayah Liu, dan pernah menjadi orang terkuat di alam spiritual utara.
Jadi dia sebenarnya masih hidup. Petik 2. Di dalam kuil, banyak tatapan bertemu dengan sedikit cemas. Mereka bisa merasa sedikit tidak nyaman. Alam spiritual utara hanya bisa mempertahankan pengaturan saat ini karena beberapa kekuatan memiliki kekuatan yang relatif sama. Tidak ada yang bisa membuat tunduk lain kepada mereka sepenuhnya. Oleh karena itu, alam spiritual utara, karena ini, tetap damai selama bertahun-tahun. Namun, Liu Jingshan, yang tiba-tiba muncul, langsung memutus keseimbangan antara pasukan. Sebuah pembangkit tenaga Heavenly Fusion Stage akan secara instan meningkatkan kekuatan wilayah Liu ke tingkat yang secara eksponensial menakutkan. Tatapan Mu Feng terpaku pada Liu Jingshan saat dia mengepalkan tinjunya. Di sampingnya, wajah Mu Chen berubah serius. Tampaknya berita yang mereka peroleh adalah benar. Pada saat ini, Mu Chen berbalik untuk melihat Lord Teritori lainnya. Dia menemukan bahwa ekspresi mereka sangat jelek. Rasa takut muncul di mata mereka, ketika mereka menatap Liu Jingshan. Reaksi ini membuat Mu Chen menghela nafas. Jika 8 wilayah bergabung, mereka tidak akan terlalu takut pada Liu Jingshan. Tapi sayangnya, tidak satu pun dari mereka yang berani melawan kekuatan besar Heavenly Fusion Stage. Di dalam kuil, beberapa individu tidak dapat bernapas karena suasananya. Saat dia perlahan berjalan masuk, Liu Jingshan melirik semua orang. Melihat ini, Liu Qingtian buru-buru menyerahkan kursinya. Namun, Liu Jingshan melambaikan tangannya. Matanya menatap kerumunan saat dia berkata dengan lemah, "Sudah lama sejak kita bertemu satu sama lain. Aku ingin tahu apakah kamu masih ingat orang tua ini." Petik 2. Ohoho, Senior Liu adalah orang terkuat di alam spiritual utara pada masa itu. Meskipun kamu telah menghilang selama 3 tahun, prestise kamu tetap ada. Bagaimana kami bisa melupakanmu? Tang San mengeluarkan batuk kering dan berbicara dengan senyum yang dipaksakan. Liu Jingshan tersenyum tipis dan bergumam, "Karena semua orang mengingat aku, kamu harus tahu kepribadian aku juga. Aku telah mengalami pengaturan yang tersebar ini di alam spiritual utara selama bertahun-tahun. Sekarang saatnya menyelesaikannya." Petik 2. Mendengar ini, wajah semua orang berubah. Liu Senior, kami tidak memiliki banyak ambisi dalam alam spiritual utara dan tidak ingin bertarung melawan alam besar lainnya dalam 100 surga-surga. Ohoho, bukankah ini cukup bagus sekarang? Tuan wilayah bertanya. Liu Jingshan meliriknya dan menjawab, "Meskipun kamu tidak memiliki banyak ambisi, aku punya, mulai hari ini dan seterusnya, wilayah Liu akan membentuk aliansi spiritual utara, dan aku akan memikul tanggung jawab menjadi kepala suku. Sedangkan untuk kamu semua, sukarela apakah kamu memutuskan untuk bergabung atau tidak? Namun, meskipun aku mengatakan itu, hanya ada sekutu dan musuh di mataku. Jika kamu tidak mau menjadi sekutu aku, maka aku hanya bisa memperlakukan kamu sebagai musuh aku." Petik 2. Banyak wajah di dalam kuil membeku. Tersirat dalam kata-kata Liu Jingshan adalah ancaman yang jelas. Liu Qingtian dan yang lainnya tersenyum ketika mereka menatap kulit semua orang yang berubah. Dengan pembangkit tenaga Heavenly Fusion Stage, wilayah Liu telah melampaui semua kekuatan lain dalam alam spiritual utara. Liu Qingtian melirik Mu Feng, yang memiliki ekspresi tenang, dan tersenyum jahat. Mu Feng, tidak ada kemungkinan kamu membalikkan meja saat ini. Ohoho, apa yang dikatakan Senior Liu benar. Kita tidak bisa hanya menempati sudut tanah sepanjang hidup kita. Klan Kuda Putih aku bersedia untuk bergabung dengan aliansi spiritual utara dan melayani senior sebagai kepala suku kami. Pemimpin klan-klan Kuda Putih, yang berbicara sebelumnya, adalah yang pertama menjawab. Dia memiliki ekspresi yang menyanjung, yang membuat banyak orang melengkungkan bibir dengan jijik padanya. Meskipun mereka jijik dengan tindakannya, situasinya telah melampaui harapan banyak orang. Di bawah tatapan acuh tak acuh Liu Jingshan, para pemimpin banyak pasukan tidak berani membantah. Pada saat ini, Lai Yan masih berbaring di tanah. Dia adalah pembangkit tenaga Spirit Stage, namun dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan Liu Jingshan. Perbedaan sejati antara panggung roh dan panggung surgawi fusion telah terungkap. Dengan demikian, beberapa pasukan segera mengikuti klan Kuda Putih dan menerima persatuan. Namun, Lord Teritori yang tersisa dari 8 wilayah belum mempresentasikan pandangan mereka. Jelaslah bahwa mereka berjuang dengan enggan di dalam hati mereka. Liu Jingshan menyaksikan adegan ini dengan tenang. Kemudian, matanya beralih ke 8 Lord wilayah saat dia berkata perlahan, "Bagaimana denganmu?"
8 teritori-teritori bertukar pandangan satu sama lain. Setiap orang dari mereka memiliki ekspresi yang sangat buruk terpampang di wajah mereka. Liu Senior, Tang San menghela nafas dan menangkupkan tangannya, wilayah Tang adalah sesuatu yang telah aku curahkan dalam hidupku. Karenanya, aku khawatir aku tidak dapat menerima undangan kamu untuk bergabung dengan serikat ini. Petik 2. Jadi sepertinya teritori Tang San tidak tertarik untuk menjadi sekutarku. Jika itu masalahnya, Liu Jingshan tersenyum tipis. Namun, senyum itu perlahan berubah dingin. Tekanan energi spiritual yang memenuhi kuil langsung berkumpul di lokasi Tang San. Tubuh Tang San tiba-tiba menjadi tegang. Pada saat berikutnya, energi spiritual yang padat keluar dari tubuhnya. Lampu energi spiritual membentuk harimau emas di belakangnya, saat energi spiritual yang kuat dipancarkan. Mengaum, harimau emas melepaskan raungan. Keganasan melintas di mata Tang San, saat dia maju ke depan. Energi spiritual melonjak dan membentuk cakar emas. Kemudian, itu menabrak setan ke Liu Jingshan dengan kecepatan kilat. Tang San tahu betapa kuatnya Liu Jingshan. Karena itu, ia harus mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalam serangannya. Saat menghadapi pembangkit tenaga Heavenly Fusion Stage, ia harus memiliki pola pikir untuk keluar dari awal. Tetapi melawan pelanggaran kekerasan Tang San, Liu Jingshan tetap tidak bergerak. Sentuhan ejekan melintas di matanya yang suram. Dia mengulurkan tangan kurusnya dan memukul dengan santai. Berdengung. Seketika Liu Jingshan memukul ke bawah dengan telapak tangannya, aura spiritual di dunia tampaknya terpengaruh olehnya. Itu berkumpul di telapak tangannya dengan kecepatan yang luar biasa dan langsung berubah menjadi gumpalan energi spiritual raksasa. Setelah itu menamparkan dan bertabrakan dengan serangan sengit Tang San. Ledakan, gelombang kejut dari energi spiritual kekerasan menyebar ke seluruh kuil. Retakan tiba-tiba menyebar melalui tanah, dan bahkan beberapa pilar hancur berkeping-keping. Uci, terbang di langit, Tang San tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Harimau emas di belakang punggungnya redup saat ia terbang mundur. Hanya dalam satu serangan, Tang San, yang hampir menjadi tahap akhir tahap roh, telah sepenuhnya dikalahkan. Ayah, melihat Tang San terluka parah, wajah Tang Qianer memucat dan dia segera memanggil. Liu Jingshan tetap tak bergerak dengan ekspresi acuh tak acuh. Terpisah oleh udara, dia meninju. Energi spiritual yang mengamuk melonjak dan menabrak Tang San dengan keras. Menilai dari penampilannya, sepertinya Liu Jingshan akan mendaratkan pukulan pembunuhan untuk memberi contoh. Melihat ini, mata Mu Feng berubah dingin. Dia memiringkan kepalanya dan dengan cepat berkata kepada Zhou Ye, jika situasinya sangat buruk, ambil Mu Chen dan pergi. Bersembunyi di dalam Akademi Spiritual Utara. Petik 2. Wajah Zhou Ye berkedut. Dia tahu bahwa bahkan Mu Feng tidak memiliki kepercayaan sedikit pun untuk menghadapi krisis ini. Bagi mereka, pembangkit tenaga Heavenly Fusion Stage terlalu kuat. Itu cukup untuk mematahkan keseimbangan dalam alam spiritual utara. Mu Chen tetap diam. Namun, dia mengepalkan tangannya dengan erat. Pada saat yang sama, sedikit kegilaan melintas melalui matanya yang sedikit terkulai. Dia tidak menikmati melihat orang-orang yang dicintainya terbunuh ketika dia melarikan diri ke tempat yang jauh, untuk membalas dendam beberapa tahun kemudian. Bukan bagian dari karakternya untuk hanya duduk dan menonton. Dia lebih suka bertarung dengan semua yang dia punya dan mencari peluang untuk bertahan hidup di tengah situasi hampir mati. Desir. Setelah Mu Feng dengan cepat memberitahu Zhou Ye, tubuhnya bergegas keluar dan muncul di depan Tang San. Energi spiritual bergegas keluar dari tubuhnya saat dia melepaskan tinju. Bang! Energi spiritual merah menyala menyapu seperti api. Itu bertabrakan dengan kuat melawan serangan energi spiritual yang meledak. Sekali lagi, gelombang energi spiritual kekerasan meletus keluar. Tubuh Mu Feng bergetar dan dia dengan cepat mundur selusin langkah. Tinjunya juga bergetar. Kemudian, dia menatap Liu Jingshan dengan sungguh-sungguh dan berkata dengan suara yang dalam, Senior Liu, apakah perlu untuk bertindak seburuk ini? Mu Feng, ya, ketika kamu membangun reputasi untuk diri sendiri, kamu masih muda, aku tidak pernah berharap bahwa kamu akan dapat memperoleh prestasi yang kamu miliki hari ini. Kamu luar biasa. Petik 2. Liu Jingshan menatap Mu Feng dengan tenang. Kilatan kedinginan muncul di dalam matanya yang cekung ketika dia berkata, namun, tidak peduli siapa itu, aku pribadi akan membunuh mereka jika mereka berani mengganggu wilayah Liu yang mendominasi wilayah spiritual utara hari ini. Kalau begitu,
Aku ingin mencari bimbingan dari senior Liu. Mata Mu Feng berubah dingin. Dia tahu bahwa wilayahmu dan wilayah Liu adalah musuh. Liu Jingshan tidak akan pernah membiarkan mereka pergi semudah ini. Jika memang begitu, mengapa tidak bertempur sampai akhir? Saudaramu, aku akan bertarung denganmu, seru Tang San. Mu Feng sendiri bukanlah lawan Liu Jingshan. Jika mereka tidak bergabung pada saat ini, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya di masa depan. Semua orang, aku tidak ingin menyerahkan upaya yang telah aku curahkan setengah hidup aku ke wilayah Liu. Jika kamu masih mengkhawatirkan konsekuensinya, yang berikutnya yang akan menjadi sasaran adalah kamu. Tang San melirik Lord Teritori lainnya saat dia meneriakkan kata-kata ini. Mendengar tangisan Tang San, ekspresi 6 Lord wilayah lainnya berubah. Jika mereka menyerang, itu berarti mereka memilih Kam itu. Namun, jika mereka membiarkan Mu Feng dan Tang San dikalahkan, mereka tidak akan punya pilihan lain dan hanya bisa merendahkan diri di bawah wilayah Liu. Liu Senior, kamu benar-benar berlebihan saat ini. Wilayah Hong Kong aku baik-baik saja sekarang. Kami tidak ingin bergabung dengan aliansi spiritual utara. Tuan wilayah-wilayah Hong Kong, Hong Ling, mengertakkan giginya dan berteriak keras. Wilayah Luo aku juga tidak ingin bergabung. Tuan wilayah-wilayah Luo juga setuju. Wilayah Yan aku juga. Lai Yan, yang terluka oleh Liu Jingshan sebelumnya, berteriak dengan marah. Dalam beberapa detik, termasuk Mu Feng dan Tang San, total 5 Lord wilayah melangkah maju melawan Liu Jingshan. 3 Lord wilayah yang tersisa masih ragu-ragu. Sebuah pembangkit tenaga Heavenly Fusion Stage hanya memberi terlalu banyak tekanan bagi mereka. Di dalam kuil, banyak pemimpin menyaksikan pemandangan berlangsung. Wajah mereka memucat. Sudah berapa tahun sejak mereka melihat formasi seperti itu? 5 tuan wilayah, ya, apakah ada orang lain? Mata Liu Jingshan melirik Mu Feng dan yang lainnya. Dia benar-benar menyeringai dan tersenyum dingin. Sekelompok orang bodoh yang bodoh. Liu Jingshan tiba-tiba menegakkan tubuhnya yang bungkuk. Jubah abu-abunya berkibar tanpa angin ketika energi spiritual yang luar biasa menyerbu keluar dalam kuil. Dalam sekejap, lebih banyak retakan mulai muncul di seluruh kuil. Ledakan, mata suram Liu Jingshan berubah ganas. Dia mengambil langkah maju dengan ganas, seolah-olah dia adalah longsoran salju turun dari atas. Kuil besar tidak bisa menahan energi spiritual besar dan mulai runtuh. Diiringi dengan energi spiritual yang luar biasa, suara Liu Jingshan, yang meneteskan niat membunuh, terdengar keluar dari langit. Karena ini adalah keputusanmu, jangan salahkan aku karena tanpa ampun. Baik nama ibu dan anak perempuan diucapkan Hong Ling. Kesepakatan, ledakan. Dalam Nine Territory City, energi spiritual yang luar biasa meledak ke langit dalam pilar cahaya. Angin kencang tiba-tiba mulai bertiup dan semua orang di kota merasakan aura spiritual di dalam dunia bergetar. Banyak tatapan kaget menatap sumber pilar cahaya. Mereka belum pernah melihat fluktuasi energi spiritual yang begitu kuat dalam hidup mereka. Tingkat energi spiritual bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pembangkit tenaga spirit stage. Kapan pembangkit tenaga listrik tingkat ini muncul di alam spiritual utara? Tidak peduli siapa yang mencoba menghentikan wilayah Liu aku hari ini. Aku akan membunuh mereka semua. Seorang tokoh tua perlahan-lahan muncul dari dalam pilar cahaya energi spiritual yang menjulang. Dia tidak perlu meminjam kekuatan eksternal untuk berdiri di udara. Tatapan tajamnya seperti elang dan teriakannya bergema di seluruh kota. Desir, dari kuil yang runtuh, 5 angka keluar. Masing-masing dari mereka mengandalkan energi spiritual yang padat untuk tetap bertahan di udara. Kelima lampu ini menempati arah yang berbeda. Namun, mereka semua menghadap sosok lama. Itu Mu Feng dan Tang San, mereka sebenarnya adalah 5 Lord wilayah. Apa yang mereka lakukan? Dari mana asal Pak Tua itu? Dia memiliki energi spiritual yang begitu mengerikan. Petik 2, Suci, itu Liu Jingshan. Orang tua itu masih hidup. Selain itu, dengan kekuatan ini, apakah orang ini menembus Spirit Stage untuk maju ke Heavenly Fusion Stage? Petik 2. Keributan di udara langsung menarik perhatian semua orang. Lebih jauh lagi, suara kaget terdengar ketika mereka melihat konfrontasi di langit. Segera menyebabkan kegemparan di kota. Tampaknya wilayah Liu berusaha membentuk aliansi spiritual utara dan ingin melahap pasukan lain. 5 tuan wilayah tidak setuju, jadi mereka bergabung untuk bertarung melawan wilayah Liu. Petik 2. Segera, berita tentang keributan menyebar.
yang tidak diragukan lagi menyebabkan sedikit kejutan bagi orang-orang di kota. Bagi alam spiritual utara, peristiwa besar ini pasti cukup untuk menyebabkan kekacauan. Mu Feng, apakah kamu benar-benar percaya bahwa kamu bisa mengalahkan aku jika kalian berlima bergabung? Berdasarkan fakta bahwa kamu semua cukup kuat, aku akan memberi kamu kesempatan lagi. Bagaimanapun, itu akan menjadi pukulan berat bagi aliansi spiritual utara jika kalian semua terbunuh. Di langit, Liu Jingshan menatap Mu Feng dan yang lainnya saat dia mengatakan ini dengan suara yang dalam. Senior Liu, aku pikir kamu harus menyerah pada ini. Kami tidak begitu ambisius dan hanya ingin menjaga wilayah kami sendiri. Mengenai menaklukkan 100 surga-surga, kamu harus melakukannya sendiri, jawab Mu Feng dengan senyum tipis. Betapa keras kepala, rasa dingin kecil melintas di mata Liu Jingshan. Dia tidak berbicara lagi, tampaknya pertempuran hari ini tidak terhindarkan. Kalau tidak, wilayah Liu tidak akan bisa menakuti kekuatan lain dalam alam spiritual utara. Ledakan, energi spiritual yang kuat meletus seperti gunung berapi dari dalam tubuh Liu Jingshan. Energi spiritual yang luar biasa melonjak dan berubah menjadi seekor anjing berkepala dua hitam di belakangnya ketika aura ganas keluar dari tubuh anjing raksasa itu. Melihat anjing raksasa berkepala dua hitam di belakang tubuh Liu Jingshan, ekspresi Mu Feng dan yang lainnya menjadi serius. Ini adalah Hellhound berkepala dua, yang berada di peringkat ke-98 pada peringkat bumi Myriad Beast Record. Itu bisa memuntahkan angin dan api. Meskipun itu tidak dianggap sebagai binatang spiritual peringkat surga, itu tidak jauh di belakang. Di dalam beast spiritual tingkat tinggi, itu dianggap sebagai keberadaan teratas. Hellhound berkepala dua yang dibentuk oleh kekuatan Heavenly Fusion Stage Liu Jingshan tampak seolah-olah benar-benar ada di sana. Dibandingkan dengan hewan spiritual yang diringkas oleh Mu Feng dan yang lainnya, itu jelas lebih kuat. Hari ini, aku akan membiarkanmu mengalami kekuatan sejati Heavenly Fusion Stage. Liu Jingshan menginjak udara dan segera memutar tangannya. Aura spiritual di udara berkumpul di telapak tangannya membentuk api merah. Panas dan angin hitam, menghembuskan angin dan nyala api adalah kemampuan Hellhound berkepala dua. Karena Liu Jingshan telah menelan jiwa esensi, ia secara alami dapat menggunakan kemampuan ini, Wind Fire Spirit Wave. Liu Jingshan memukul dengan telapak tangannya. Dari satu sisi, api berputar-putar seperti ular api raksasa sementara angin hitam terkondensasi menjadi badai hitam besar di sisi lain. Ledakan, bersama dengan fluktuasi energi spiritual yang luar biasa, piton berapi-api dan badai hitam menyerbu ke arah Mu Feng dan yang lainnya. Melihat serangan kuat Liu Jingshan, Mu Feng dan ekspresi yang lain telah berubah sepenuhnya serius. Mereka tidak berani memperlakukannya dengan sedikit pun kelalaian. Energi spiritual di dalam tubuh mereka didorong ke ekstrim. Di belakang mereka, 5 binatang spiritual yang kuat terbentuk dari cahaya energi spiritual. Di antara 5 binatang spiritual ini, burung raksasa berapi-api di belakang Mu Feng secara alami adalah yang paling kuat. Toh, Dragon Firebird adalah satu-satunya yang benar-benar mencapai Heaven Rank. Di langit, 5 penguasa wilayah menggunakan semua kekuatan mereka untuk membentuk serangan dengan energi spiritual yang padat. Serangan luar biasa menyapu dan bertabrakan dengan piton berapi-api dan badai hitam. Ledakan, tabrakan menyebabkan gemuruh besar di langit tanpa henti. Gelombang energi spiritual bergulir keluar dan dengan paksa merobohkan bangunan di bawah medan perang. Banyak individu menyaksikan pertempuran di langit dengan ekspresi kaget. Mu Feng, Tang San dan yang lainnya semua adalah pembangkit tenaga listrik kelas atas yang terkenal di alam spiritual utara. Pada saat ini, mereka semua telah mendorong kekuatan mereka ke batas. Namun, Liu Jingshan, yang menghadap mereka, tetap tidak bergerak saat dia berdiri di langit. Di bawah telapak tangannya, angin dan api melonjak. Dia benar-benar bisa memobilisasi aura spiritual di dalam dunia dengan santai, dan, dengan kondisi tidak bergerak seperti gunung, dia memblokir ofensif sengit dari Mu Feng dan yang lainnya. Jadi pembangkit tenaga listrik Heavenly Fusion Stage sebenarnya mengerikan ini. Bahkan ketika dia menentang 5 pembangkit tenaga Spirit Stage, dia masih memiliki kendali penuh atas situasi. Dari dalam kuil, Mu Chen dan yang lainnya bergegas keluar. Ketika mereka melihat konfrontasi yang luar biasa di langit, wajah mereka menjadi muram. Kekuatan Heavenly Fusion Stage benar-benar melampaui imajinasi mereka. Ayah, wajah cantik Tang Qianer dipenuhi dengan kecemasan. Mata indahnya agak merah.
Jelaslah bahwa situasi saat ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Di samping Tang Qianer, Hongling juga menggigit bibirnya dengan erat. Ayahnya meninggal ketika dia masih muda. Selama bertahun-tahun, dia dan ibunya tidak bergantung pada siapapun kecuali satu sama lain. Jika sesuatu terjadi pada ibunya di sini, itu akan menjadi pukulan berat baginya. Jangan khawatir, kata Mu Chen. Dia melihat ekspresi panik dari kedua gadis itu dan mengulurkan tangan untuk memegang pergelangan tangan mereka yang ramping. Kemudian, dia menarik mereka berdua di belakangnya dan berkata dengan suara lembut, mereka akan baik-baik saja. Petik 2. Tang Qianer dan Hongling menatap wajah tenang dan tampan bocah ini. Pada saat ini, mereka tampaknya terpengaruh oleh ketenangannya dan kecemasan di dalam hati mereka sedikit memudar. Mereka akan baik-baik saja. Mimpi yang bodoh sekali. Kakek aku bahkan belum menjadi serius. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa mungkin bagi mereka untuk mengalahkan pembangkit tenaga Heavenly Fusion Stage jika mereka bergabung? Betapa naifnya. Di sudut kuil yang runtuh, Liu Mubai menatap Mu Chen dengan ekspresi mengejek. Mu Chen meliriknya dan tidak bisa repot menanggapi. Pada saat yang sama, Tang Qianer dan Hongling meringis di belakang punggung Mu Chen. Huff, Hongling, kamu harus datang ke sisiku. Jika kamu membujuk ibumu untuk bergabung dengan wilayah Liu, aku akan menjamin keselamatanmu. Liu Mubai mendengus sambil menatap Hongling, yang meringis di belakang punggung Mu Chen. Dia selalu menyukainya, meskipun mereka tampak cukup dekat dalam Akademi Spiritual Utara, mereka hanya berteman. Dia selalu ingin memajukan hubungan mereka, tetapi gagal melakukannya. Hongling melirik Mu Chen dan segera mengertakkan giginya. Dia mengulurkan tangan dingin dan mungil untuk memegang sudut pakaian Mu Chen, seolah tindakan ini bisa sedikit meredakan kecemasannya. Melihat ini, wajah Liu Mubai membiru. Kemudian, dia segera melirik Mu Chen. Segera, aku akan membuatnya sehingga kamu berharap bahwa kamu sudah mati. Paman Zhou, bagaimana? Mu Chen mengabaikan Liu Mubai dan bertanya kepada Zhou Ye, yang berdiri di sebelahnya dan menatap langit dengan ekspresi serius. Tidak baik, si tua kentut Liu belum menggunakan kekuatan sejatinya, wajah Zhou Ye menjadi gelap, bahkan untuk 5 tuan wilayah, bersama-sama, tidak mungkin mereka bisa menjadi lawannya. Petik 2, maka Paman Zhou juga harus membantu. Mu Chen mengusulkan, tidak, aku harus melindungimu. Jika situasinya ternyata buruk, aku akan membawamu pergi bersamaku. Kami bisa mati, tetapi kamu tidak bisa. Zhou Ye berkata dengan suara berat, aku tidak akan meninggalkan ayah. Mu Chen mengepalkan tangannya dan menjawab perlahan. Mu kecil, kamu tidak bisa bertindak sembarangan. Di mana ada kehidupan di situ ada harapan. Selama kamu memasuki Akademi Spiritual Surga Utara, kamu akan dapat melampaui kentut lama dalam 3 tahun. Ketika itu terjadi, kami ingin kamu membalas dendam untuk kami. Bentak Zhou Ye. Jika tidak ada pilihan lain, aku akan melakukannya. Mu Chen mengertakkan gigi. Di dalam matanya, sedikit warna merah muncul. Namun, aku akan menggunakan segala yang aku miliki untuk menemukan kesempatan dalam keputusasaan terlebih dahulu. Aku tidak akan membiarkanmu mati di depanku. Petik 2. Zhou Ye menatap anak itu dan tertawa pahit saat dia dengan tegas menepuk bahu Mu Chen. Bagaimana mungkin ada peluang dalam situasi saat ini? Ketika Liu Jingshan menjadi pembangkit tenaga Heavenly Fusion Stage, mereka pasti gagal. Mu Chen menarik napas dalam-dalam. Kemudian, dia melirik sekali lagi pada Mu Feng dan yang lainnya, yang bertarung dengan semua yang mereka miliki di langit. Dia perlahan-lahan menutup matanya dan kesadarannya memasuki aura seannya. Di dalam, dia melihat Nine Netherbird menatapnya dengan malas dari atas bunga mandala. Apa, kamu ingin aku membantu? Bermimpilah. Sebuah cemoohan melewati mata burung Nether 9 saat pikiran disampaikan. Jika aku mati, itu juga tidak baik untukmu. Setelah kamu ditemukan, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya akan menargetkan kamu. Ini karena kamu terlalu kuat. Namun, kamu terlalu lemah sekarang. Suara Mu Chen tahan terhadap keinginan dan gairah. Itu sangat tenang sehingga burung 9 Nether terkejut juga. Di dalam tubuhku, kamu bisa pulih secara bertahap. Namun, jika kamu jatuh ke tangan orang-orang kuat itu, situasi kamu akan beberapa kali lebih buruk daripada sekarang, tetap berada di dalam tubuh aku. Petik 2. Mata panjang 9 Netherbird menyipit dan melipat sayapnya ke tubuhnya. Jelas bahwa itu tidak tersentuh oleh kata-kata Mu Chen.
Meskipun situasi di luar cukup berbahaya, masih ada langkah-langkah lain yang bisa diambil. Mari kita membuat kesepakatan, kamu membantu aku dan aku akan membuat kamu berjanji. Mu Chen berkata perlahan, sebuah janji. Aku akan berjanji bahwa aku tidak akan menelanmu. Suara Mu Chen stabil dan tegas. Sedikit cahaya melintas di mata burung 9 meter, tetapi segera merespon dengan sinis, berhenti dengan aktingnya, kamu bahkan tidak bisa membayangkan berapa banyak manfaat yang akan kamu dapatkan jika kamu menelan jiwa esensi aku. Dengan demikian, kata-kata kamu tidak memiliki kredibilitas sama sekali. Petik 2. Kamu sudah berada di tubuhku untuk sementara waktu, jadi kamu harus mengerti kepribadianku. Petik 2. Mu Chen berkata dengan suara samar, kamu memang kuat, aku perlu membantu ayah aku sekarang, jika tidak, jika dia meninggal, kemarahan akan memenuhi hati aku. Kebencian dalam diri aku juga akhirnya akan memengaruhi kamu, aku pasti akan menelan kamu ketika aku mendapatkan kekuatan untuk melakukannya. Petik 2. Jangan mencoba mempertanyakan apakah aku bisa melakukannya atau tidak. Kertas hitam, yang menjebakmu di dalam tubuhku tidak mudah untuk ditangani. Tidak akan sulit untuk berurusan dengan kamu setelah aku membuka rahasianya, kamu juga harus menyadari hal ini. Petik 2. Sayap 9 meter burung menyebar. Sebuah pemikiran dingin disampaikan, apakah kamu mengancam aku? Aku menawarkan untuk membuat janji yang akan sangat bermanfaat bagimu. Selain itu, jika kamu tidak membantu aku dalam situasi ini, kamu akan menjadi kaki tangan Liu Jingshan. Aku, Mu Chen, dapat membedakan kebencian dan kebaikan dengan jelas. Jika kamu membantu aku, secara alami aku akan berterima kasih kepada kamu. Jika tidak, aku tidak akan memaafkan siapapun yang terlibat, ketika aku memiliki kemampuan untuk melakukannya. Suara Mu Chen dipenuhi dengan ketegasan. Jika Nine Netherbird tidak melakukan apapun untuk membantu, ia akan membiarkannya pergi dengan mudah di masa depan. Merasakan ketegasan keras kepala dalam suara Mu Chen, 9 Netherbird secara bertahap berubah diam. Itu diletakkan di atas bunga mandala. Tak lama setelah itu, perlahan-lahan dijawab, jika aku membantu kamu, kamu benar-benar tidak akan mencoba untuk menelan aku. Setelah kamu memiliki kemampuan untuk membentuk tubuh sejati kamu, kamu dapat memutuskan apakah kamu ingin pergi atau tidak. Kata Mu Chen dengan suara yang dalam. Jika kamu ingin aku membantu, itu mungkin. 9 Netherbird menatap tajam pada Mu Chen, namun, kamu harus menerima syarat aku. Petik 2. Mu Chen tidak ragu dan mengangguk berat. Baik, dalam bab sebelumnya, disebutkan bahwa 100 hewan spiritual teratas adalah peringkat surga. Kekuatan pinjam. Melihat Mu Chen menerima kondisinya dengan mudah, burung 9 neter tertegun. Sedikit kecurigaan muncul di matanya. Aku tidak punya pilihan sekarang. Oleh karena itu, tidak perlu bagimu untuk meragukan aku seperti ini, kata Mu Chen seolah-olah dia tahu pikiran 9 Netherbird. Dia menambahkan dengan suara tenang, tidak peduli berapa banyak manfaat yang akan aku dapatkan dari menelan kamu, itu tidak ada artinya dibandingkan dengan kehidupan ayah aku. Petik 2. 9 Netherbird terdiam sesaat. Itu bisa merasakan keyakinan tak tergoyahkan dalam suara Mu Chen. Dari saat itu telah bersembunyi di dalam tubuh Mu Chen, itu memang memperoleh pemahaman dalam kepribadian yang terakhir. Mengenai kondisi yang aku ingin kamu terima, tidak perlu menyebutkannya sekarang. Kita bisa membicarakannya setelah kita mengatasi dilema saat ini. 9 Netherbird melebarkan sayapnya yang terbakar dengan elegan dan berkata, pertama-tama kita akan membahas bagaimana kita akan mengalahkan kakek tua di Heavenly Fusion Stage. Petik 2. Jika aku dalam kondisi puncak, aku akan bisa mengalahkan kakek tua itu dalam satu serangan. Namun, kamu harus mengerti bahwa aku saat ini cukup lemah. Karena itu, aku tidak dapat membantu kamu menyingkirkannya secara pribadi. Jadi, semuanya masih terserah kamu. Petik 2. Mu Chen menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku bukan lawannya. Petik 2. Aku akan meminjamkanmu kekuatanku untuk sementara. Namun, aku harus memberitahu kamu, bahwa kamu terlalu lemah sekarang. Aku tidak tahu apakah tubuh lemahmu dapat menahan kekuatanku. Jika masalah terjadi, aku juga tidak akan memiliki cara untuk menyelesaikannya. 9 Netherbird perlahan bertanya, apakah kamu masih berani? Petik 2. Pinjamkan aku kekuatanmu. Mu Chen mengangguk tanpa ragu-ragu. Dengan mengandalkan kekuatanku, untuk sementara kamu akan mencapai Heavenly Fusion Stage. Namun, kamu harus ingat bahwa itu hanya sementara.
Jika kamu tidak dapat membunuh kakek tua selama periode waktu itu, kamu akan menjadi orang yang menderita kemalangan. Burung 9 neter menjelaskan. Oke, Mu Chen mengangguk lagi. Tidak peduli apa, dia tidak akan pernah hanya menonton Mu Feng mati di depannya. Sebentar lagi, kamu harus mengendalikan bunga mandala dan melemahkan penindasannya. Aku kemudian akan mengirimkan kekuatan aku kepada kamu. Petik 2. 9 Netherbird memiliki ekspresi tenang ketika mengatakan, tentu saja, jika kamu tidak percaya dan berpikir bahwa aku akan menyakiti kamu begitu kamu melemahkan penindasan bunga mandala, maka tidak perlu bagi kita untuk berbicara lagi. Petik 2. Aku percaya kamu, Mu Chen tersenyum dan merespons. Oh, ada sedikit ketertarikan yang melintas di mata 9 Netherbird, kamu percaya padaku dengan mudah. Haruskah aku menyebut kamu tidak bersalah atau hanya naif? Mungkinkah kamu sudah lupa bahwa aku diam-diam menyerang kamu sebelumnya? Petik 2. Situasi ini berbeda dari dulu. Di dalam tulang kamu, ada rasa bangga yang tidak bisa dibandingkan manusia. Karena kamu telah memberi aku kata-kata kamu tidak akan melakukan hal lain selain itu. Mu Chen tersenyum. 9 Netherbird tidak berbicara, karena tidak mau menanggapi komentar. Apapun yang terjadi, aku harus berterima kasih padamu kali ini, aku akan mengingat kebaikan ini jauh di dalam hati aku. Mu Chen menarik napas dalam-dalam. Ada sedikit ketulusan dalam suaranya. Tidak peduli bagaimana melakukannya, 9 Netherbird adalah satu-satunya yang bisa membantunya sekarang. Selain itu, karena yang terakhir bersedia untuk memberikan kekuatannya kepadanya pada saat kritis ini, Mu Chen akan berterima kasih padanya, terlepas dari alasannya. Ini hanya kesepakatan. Berhentilah berusaha berteman, The Nine Netherbird mendengus tidak sabar dan berkata, sebaliknya, kamu harus mempersiapkan diri. Petik 2. Mu Chen tersenyum dan mengangguk. Kemudian, kesadarannya perlahan keluar dari aura Sea dan matanya yang tertutup rapat terbuka. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar di telinganya. Di langit, tekanan energi spiritual yang luar biasa sedang dipancarkan dalam gelombang. Apakah kamu baik-baik saja? Tang Qianer menatap Mu Chen yang khawatir. Dia memperhatikan bahwa Mu Chen telah menutup matanya tiba-tiba dan berpikir bahwa sesuatu telah terjadi padanya. Mu Chen menggelengkan kepalanya. Dia melihat kecemasan dalam ekspresi Tang Qianer dan tersenyum sedikit. Tang Qianer, jangan khawatir. Percayalah padaku, itu tidak akan berjalan seperti keinginan Liu Jingshan. Petik 2. Tang Qianer dan Hong Ling agak terkejut saat mereka menatap Mu Chen. Pada saat ini, wajah tampan bocah itu masih mempertahankan ketenangannya. Namun, dibandingkan dengan sebelumnya, itu entah bagaimana membuat mereka merasa lebih nyaman. Sepertinya bocah itu memiliki kepercayaan diri sekarang. Meskipun Tang Qianer tidak mengerti dari mana kepercayaan Mu Chen berasal, dia percaya pada yang terakhir. Karena itu, dia tersenyum. Di sampingnya, Zhou Ye diam-diam tertawa pahit. Bocah ini, dia benar-benar tahu cara menghibur orang lain. Berdasarkan situasi saat ini, dia harus membuatnya tak sadarkan diri jika dia tidak mau pergi. Tidak apa-apa jika dia dan Mu Feng meninggal di tempat ini, tetapi jika Mu Chen meninggal, itu akan sepenuhnya berakhir. Mu Chen mengangkat kepalanya dan menatap langit. Pertempuran telah mencapai klimaksnya, saat Mu Feng dan yang lainnya telah mendorong energi spiritual mereka hingga batasnya. Setiap serangan sengit tunggal akan membuat pembangkit tenaga spirit stage menjadi pucat. Namun, wajah Liu Jingshan tidak berubah sama sekali. Energi spiritual yang kuat melonjak keluar dari telapak tangannya. Api dan angin hitam menyembur keluar seperti dua cambuk raksasa dan benar-benar menekan Mu Feng dan yang lainnya. Meskipun pertempuran tampaknya telah mencapai jalan buntu, semua orang bisa tahu bahwa Liu Jingshan bertindak santai. Jelas bahwa dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Di sisi lain, wajah Mu Feng dan yang lainnya telah benar-benar memerah. Kesenjangan yang sangat besar antara Spirit Stage dan Heavenly Fusion Stage perlahan terungkap. Di kota, banyak pasukan menyaksikan Liu Jingshan dengan tenang bertempur melawan 5 pembangkit tenaga Spirit Stage. Wajah pengamat juga berubah pucat dan rasa takut muncul perlahan di dalam hati mereka. Beberapa dari mereka diam-diam menghela nafas. Tampaknya alam spiritual utara akan sepenuhnya menjadi milik wilayah Liu. Saldo sebelumnya dihancurkan. Liu Qingtian tersenyum, dan dia menatap langit sementara tangannya di belakang punggungnya. Tidak jauh, 3 lord wilayah lainnya yang tidak menyerang juga memiliki ekspresi pucat. Sedikit kepahitan muncul di senyum mereka.
Jadi pembangkit tenaga listrik Heavenly Fusion Stage sebenarnya mengerikan ini. Tidak mungkin itu akan membantu jika mereka bergabung dalam pertarungan untuk membantu Mu Feng dan yang lainnya. Di masa depan, akan lebih baik untuk menyenangkan wilayah Liu. Dengan kekuatan wilayah Liu, tidak perlu terlalu banyak menekan mereka. Lord teritori-teritori lainnya setidaknya bisa mendapatkan status yang layak. Ohoho, 3 Lord teritori, tolong yakinlah. Mulai sekarang, kamu adalah teman dari wilayah Liu aku. Wilayah Liu aku selalu memperlakukan teman dengan baik. Liu Qingtian melirik 3 Lord wilayah dan tersenyum. Mendengar ini, 3 tuan wilayah teritori tertawa hampa. Mereka dengan cepat menunjukkan sikap hormat dan patuh. Haha, petik 2. Melihat Lord teritori, yang sejajar dengannya sebelumnya, menunjukkan ekspresi seperti itu, Liu Qingtian tidak bisa menahan tawa keras. Suara tawanya dipenuhi dengan kesombongan. Sedikit kemarahan muncul di 3 Lord wilayah ketika mereka mendengar tawa Liu Qingtian. Namun, mereka secara paksa menekannya. Situasinya sekarang tidak sama dengan sebelumnya. Ohoho, sepertinya ayah akan menggunakan kekuatan sejatinya. Liu Qingtian tidak terlalu peduli tentang mereka dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Mendengar ini, hati 3 teritori-teritori melompat. Mereka dengan cepat mengangkat kepala. Di langit, nyala api dan angin hitam memudar dari telapak tangan Liu Jingshan. Dia menatap acuh tak acuh pada Mu Feng dan yang lainnya, yang memiliki ekspresi waspada dan serius, saat dia berseru, apakah kamu sudah cukup? Jika kamu sudah cukup, maka sudah waktunya untuk mengakhiri permainan ini. Aku cukup tua, dan aku tidak punya banyak energi untuk bermain dengan kalian semua. Petik 2. Liu Jingshan maju selangkah. Pada saat itu, banyak orang bisa melihat bahwa aura spiritual di dunia berkumpul dengan cepat di sampingnya. Aura spiritual bergelombang seperti gelombang besar dan merupakan tampilan kekuatan yang mengesankan. Palm Wave Pulverizing Myriad Waves. Liu Jingshan memiliki ekspresi dingin, ketika dia tiba-tiba melepaskan telapak tangan. Mengepul energi spiritual melonjak keluar dari telapak tangannya dan membentuk cetakan tangan raksasa. Energi spiritual yang menghancurkan terpancar dari sidik jari. Ledakan. Seketika itu muncul sidik jari, itu menyelimuti seluruh langit. Itu secara langsung dan sengit menekan Mu Feng dan yang lainnya. Ledakan. Di bawah sidik jari, udara meledak. Gelombang yang tak terhitung jumlahnya menyapu, dan suara tabrakan bergema di langit. Itu membuat udara bergetar hebat. Bahkan bangunan di bawah sidik jari itu langsung hancur ke tanah. Merasakan fluktuasi energi spiritual yang menghancurkan yang menyelimuti mereka, Mu Feng berteriak. Kami akan menyerang bersama. Kelima tuan wilayah teritori langsung mendorong energi spiritual mereka ke batas dan binatang spiritual di belakang mereka meraung ke langit. 5 sinar cahaya yang mengandung semua energi spiritual mereka meledak. Bang bang bang. Serangan dari kedua belah pihak bertabrakan dengan sengit di udara. Gelombang kejut energi spiritual yang bisa dilihat dengan mata telanjang diciptakan oleh tabrakan. Di langit, suara ledakan tak berujung terdengar dan menimbulkan badai yang luar biasa. Puci, saat angin kencang muncul, Mu Feng dan tubuh lainnya gemetar. Kemudian, mereka memuntahkan seteguk darah karena masing-masing jatuh ke bawah seperti layang-layang yang rusak. Tepat ketika Mu Feng hendak menyentuh tanah, dia dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Dia menyeka darah dari mulutnya dan berteriak ke arah Zhou Ye, lari. Pasukan Mu wilayah, bunuh mereka. Mendengar teriakan Mu Feng, pasukan wilayahmu yang ditempatkan di luar kuil langsung mengeluarkan teriakan haus darah. Kemudian, mereka bergegas menuju kuil seperti banjir. Hentikan mereka. Liu Qingtian mencibir dan melambaikan tangannya. Dari arah yang berlawanan, pasukan membanjiri dan memblokir pasukan wilayahmu. Ayah, Bu, Tang Qianer dan Hong Ling menatap Tang San dan Hong Ling, yang berlumuran darah di atas menara batu. Wajah cantik mereka benar-benar pucat dan tubuh mereka bergetar. Saudara Zhou, tolong bawa mereka pergi dengan kamu. Wajah Tang San pucat. Dia segera menoleh ke arah Zhou Ye dan berteriak. Wajah Zhou Ye suram. Dia menatap situasi kacau muncul di matanya dan mengertak. Kemudian, dia meraih Tang Qianer dan Hong Ling saat dia berteriak ke arah Mu Chen. Mu kecil, ayo pergi. Tubuh Mu Chen tidak bergerak. Tampaknya sedikit bergetar. Kamu ingin pergi. Liu Qingtian juga menyadari situasi di sisi ini. Dia langsung menyeringai dan tubuhnya berubah menjadi sosok ringan saat dia menerjang. Energi spiritual yang lebat berkumpul di bawah telapak tangannya. Lalu,
dia meledakkan telapak tangannya. Zhou Ye buru-buru muncul di depan Mu Chen dan melepaskan pukulan. Energi spiritual yang lebat menyebabkan tanah terbuka saat bertabrakan dengan telapak tangan Liu Qingtian. Bang! Gelombang udara menyapu. Suara teredam tiba-tiba keluar dari tenggorokan Zhou Ye saat dia dipaksa mundur selusin langkah. Setelah semua, dia hanya di fase awal tahap roh sedangkan Liu Qingtian berada di tahap akhir tahap roh. Bocah dari keluargamu, bahkan tidak berpikir tentang pergi ke Akademi Spiritual Surga Utara, kamu akan dimakamkan di alam spiritual utara ini. Petik 2. Setelah menumbangkan Zhou Ye dengan telapak tangan, Liu Qingtian muncul di depan Mu Chen secepat hantu. Dia mencibir saat dia dengan ganas menembakkan telapak tangan yang diisi dengan energi spiritual pada Mu Chen. Bajingan Liu, kamu mencari kematian. Melihat serangan terhadap Mu Chen, Zhou Ye sangat marah. Dia mengeluarkan teriakan sengit dan menyerang Liu Qingtian dengan marah. Tidak jauh, Mu Feng memperhatikan situasi yang muncul di sana dan langsung kehilangan semangat. Seolah-olah otaknya telah benar-benar kosong. Haha, Mu Feng, aku akan membantu kamu menyingkirkan putra jenius kamu. Wajah Liu Qingtian sangat mengerikan. Angin telapak tangan menjadi semakin tajam saat telapak tangan menamparkan. Tetapi tepat ketika angin telapak tangan akan mengenai dia, Mu Chen, yang tidak membuat gerakan sampai sekarang, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Di matanya, nyala api hitam misterius muncul. Kemudian, sudut bibir anak itu perlahan terangkat di mata Liu Qingtian yang menyipit. Ledakan, tangan Mu Chen langsung muncul di depannya dan benar-benar memblokir serangan sengit Liu Qingtian. Dampak energi spiritual yang ganas dipancarkan di bawah kaki Mu Chen menyebabkan bumi retak terbuka. Pada saat ini, banyak orang melebarkan mata mereka. Ini karena Mu Chen, yang mengalami serangan sengit Liu Qingtian, berdiri tak bergerak seperti batu. Bagaimana ini mungkin? Kejutan langsung memenuhi mata Liu Qingtian. Dia menatap senyum aneh bocah di depannya dan sedikit kegelisahan muncul di dalam hatinya. Tapi ketika dia akan mundur, telapak tangan Mu Chen berubah menjadi cakar dan mencakar ke bawah. Sebuah kekuatan yang tak tertahankan keluar dan tubuh Liu Qingtian menabrak tanah, menyebabkan tanah yang keras hancur. Mata Mu Chen dingin. Dia mengangkat kakinya dan melangkah keras di punggung Liu Qingtian. Pada saat ini, bumi langsung runtuh. Uci, Liu Qingtian meludahkan seteguk darah. Horor memenuhi matanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa bocah tahap akhir rotasi tahap spiritual tiba-tiba akan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Secara alami, dia bukan satu-satunya yang terkejut. Bahkan Zhou Ye, yang bergegas, tiba-tiba berhenti bergerak dan menatap pemandangan dengan linglung. Banyak tatapan berkumpul di lokasi ini juga. Tang Qianer dan Hong Ling tidak bisa membantu tetapi menutupi mulut mereka dengan tangan mereka. Di belakang, Liu Zong, Liu Mubai dan yang lainnya semua tertegun. Mu Chen, Mu Feng juga tertegun. Semua yang terjadi di sana berada di luar imajinasinya. Bajingan, kamu mencari kematian. Mata Liu Jingshan menjadi dingin. Sedikit niat membunuh memenuhi matanya. Mu Chen mengabaikan suaranya dan mengangkat kakinya. Dia menendang dada Liu Qingtian dan mengirim yang terakhir terbang. Untuk ratusan meter, panjang, jejak dalam muncul di tanah. Banyak orang menarik napas dingin. Apa yang terjadi? Setelah mengirim Liu Qingtian terbang, Mu Chen perlahan mengangkat kepalanya. Mata, yang memiliki nyala api hitam di dalam diri mereka, menatap Liu Jingshan seperti binatang buas. Kemudian, suara serak bergema di seluruh langit. Kakek tua, kamu belum bertanya apakah aku akan setuju atau tidak kamu membunuh ayahku. Mu Chen mencengkeram tangannya dengan erat. Energi spiritual hitam melonjak seperti api dari tubuhnya. Pada saat ini, tekanan energi spiritual yang kuat dipancarkan ke seluruh kota. Ketika mereka merasakan tekanan energi spiritual, semua orang, termasuk Liu Jingshan, mengubah warna kulit. Ini karena kekuatan energi spiritual telah benar-benar mencapai tahap surgawi fusion. Memerangi Liu Jingshan, saat tekanan energi spiritual yang menakjubkan dipancarkan dari tubuh Mu Chen, semua orang di kota benar-benar tercengang. Banyak individu yang menatap kosong pada sosok bocah itu, ketika ombak yang bergemuruh membanjiri hati mereka. Pikiran mereka berhenti total. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan mengerikan seperti itu? Mustahil. Liu Zong, Liu Ming dan Liu Mubai terdiam. Ekspresi ragu-ragu mereka terpampang di wajah mereka seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Heavenly Fusion Stage. Di langit,
Liu Jingshan, yang telah mempertahankan ekspresi acuh tak acuh selama ini, tiba-tiba menyipitkan matanya. Tatapannya terpaku pada tubuh Mu Chen, yang memiliki api hitam naik dari permukaan. Tekanan energi spiritual ini sama sekali tidak kalah dengan miliknya. Itu menjadi jelas bahwa Mu Chen juga telah mencapai Heavenly Fusion Stage pada saat ini. Seluruh kota benar-benar sunyi. Selain itu, di bawah banyak tatapan kaget, mata Mu Chen fokus pada tubuh Liu Jingshan. Dia tampak tersenyum ketika berbicara, "Pak Tua, jangan berpikir bahwa kamu dapat bertindak dengan ceroboh dalam alam spiritual utara hanya karena kamu telah mencapai tahap fusion surgawi. Aku khawatir keinginan wilayah Liu untuk membentuk aliansi spiritual utara tidak akan terwujud hari ini." Petik 2. Berat, jangan terlalu terbawa. Meskipun aku tidak tahu mengapa kekuatan kamu meningkat secara eksponensial, kekuatan itu bukan milik kamu. Jika kamu ingin menghentikan aku dengan kekuatan itu, aku khawatir kamu masih terlalu naif. Dalam suara Liu Jingshan, amarah melonjak dan menekan jiwa seseorang. Lalu, kita harus melihat apakah itu benar. Petik 2. Mu Chen tersenyum. Dia mengepalkan tangan dan kulit punggungnya terbuka. Sejumlah kecil darah keluar. Kekuatan 9 neter terlalu kuat untuknya. Jelas bahwa tubuhnya dipaksa untuk menderita beban yang luar biasa untuk menahan kekuatan ini. Namun, dia tidak mampu untuk peduli tentang itu sekarang. Desir, Mu Chen muncul di langit dan menghadapi Liu Jingshan, yang jauh dari dia. Tekanan dari dua kekuatan spiritual energi Heavenly Stage melonjak saat mereka saling bertabrakan. Suara gemuruh sepertinya bergema di seluruh ruang. Pada saat ini, Mu Feng, Tang San dan 3 Lord wilayah lainnya telah mendarat di tanah. Mereka bertukar pandang satu sama lain sebelum mata mereka jatuh ke Mu Feng. Namun, yang terakhir hanya bisa tertawa pahit. Situasi saat ini sudah melampaui harapannya. Dia juga tidak mengerti dari mana Mu Chen mendapatkan kekuatan ini. Tapi ini bukan waktunya untuk peduli. Kekuatan Mu Chen tiba-tiba meningkat ke titik mampu bersaing dengan Liu Jingshan. Bagi mereka, ini adalah kejutan yang menyenangkan. Situasi yang awalnya tidak dapat diperbaiki sekarang benar-benar berubah. Dari sini, mereka hanya bisa menonton untuk melihat apakah Mu Chen akan dapat membalikkan situasi yang tidak menguntungkan ini sendirian. Ketika pikiran-pikiran ini berkelebat di benak Lord Territory, para tokoh yang saling berhadapan di langit, secara bertahap meningkatkan tekanan energi spiritual mereka. Meskipun mereka belum mengambil tindakan, cara yang mengesankan ini benar-benar menyelimuti kota. Ledakan, suara teredam terdengar saat gelombang lain dari tekanan energi spiritual bertabrakan sekali lagi. Pada saat yang sama, sedikit rasa dingin melintas di mata Mu Chen dan Liu Jingshan. Desir, tubuh mereka sepertinya bergerak pada saat yang sama. Mereka bergegas melintasi langit seperti kilat, dan, dalam sekejap, mereka bertabrakan satu sama lain di atas kota. Ekspresi Liu Jingshan menjadi gelap. Karena kekuatan Mu Chen meningkat tiba-tiba, dia tidak berani meremehkannya. Pukulan yang disertai dengan energi spiritual bergemuruh meledak. Dengan momentumnya, itu bisa dengan mudah menghancurkan seluruh gunung. Terhadap serangan kuat Liu Jingshan, Mu Chen tidak menunjukkan tanda-tanda sedikit pun dari menghindar. Sebaliknya, api hitam misterius muncul dari dalam matanya. Energi spiritual hitam melonjak keluar dari Nine Nether Bird dan muncul di permukaan kepalan tangannya. Di dalam energi spiritual hitam itu, ada api hitam yang membara. Dong, dua angin kepalan tangan yang kuat, yang mengandung fluktuasi energi spiritual yang sangat kuat, saling bertabrakan satu sama lain. Suara gemuruh bergema seketika. Kemudian, gelombang kejut yang terlihat dipancarkan dari tangan mereka. Ketika gelombang kejut ini menyentuh bangunan-bangunan tinggi di dalam kota, bangunan itu langsung berubah menjadi bubuk. Di udara, kedua sosok mundur-mundur puluhan langkah. Sedikit keseriusan memenuhi mata Liu Jingshan saat dia menatap Mu Chen. Dalam tabrakan energi spiritual sebelumnya, dia bisa merasakan bahwa energi spiritual Mu Chen sangat aneh. Api hitam aneh di dalam energi spiritual hitam tampak menghanguskan energi spiritualnya setiap kali mereka bertabrakan. Sumber, kekuatan bocah ini cukup misterius dan aneh, aku harus menggunakan kekuatan penuh aku untuk menghadapinya. Gagasan ini melayang di benak Liu Jingshan. Dia langsung mendecakkan lidahnya, dan suara gemuruh terdengar dari mulutnya. Di belakang Liu Jingshan, aura spiritual di dunia melonjak dan berkumpul. Kepadatan dan kekuatan yang dipancarkan darinya membuat jantung beberapa pembangkit tenaga spirit stage melompat.
Sebuah pembangkit tenaga Heavenly Fusion Stage terlalu kuat. Ambil ini. Liu Jingshan maju selangkah. Pada saat ini, seluruh langit tampak bergetar sedikit. Dia mengeluarkan tangisan saat dia dengan keras meninju dengan kedua tangan. Pukulan Jingshan berdengung. Pukulan Liu Jingshan seperti angin. Mengepul energi spiritual diubah menjadi rumpun energi spiritual kuning, karena menyertai angin dari tinju. Dalam beberapa detik, seluruh langit dipenuhi dengan gumpalan energi spiritual yang keras saat mereka bergegas menuju Mu Chen. Setiap rumpun energi spiritual memiliki kekuatan untuk melukai pembangkit tenaga Spirit Stage. Itu bahkan lebih mengerikan karena ada begitu banyak dari mereka berkumpul bersama. Mu Chen menatap pelanggaran sengit yang menjebaknya. Sedikit cahaya melintas di mata hitamnya. Kemudian, dia benar-benar ditagih. Desir, energi spiritual menggumpal yang memenuhi langit melolong. Namun, pada saat-saat terakhir, tubuh Mu Chen berubah sangat buram, dan setelah gambar muncul di belakangnya. Dia langsung melewati ofensif sengit dengan kecepatan seperti hantu. Kecepatan apa? Liu Jingshan sedikit terkejut dengan kecepatan Mu Chen. Tampaknya bocah ini juga telah terlatih dalam gerakan spiritual art. Desir, tubuh Mu Chen melewati gumpalan energi spiritual yang memenuhi langit. Kemudian, dia meluruskan dua jari, ketika cahaya keemasan menyilaukan terpancar dari mereka. Coba salah satu seranganku juga, Mu Chen berteriak dingin, saat dia menusuk udara dengan dua jarinya. Cahaya keemasan yang sangat sombong meledak dari dalam jari-jarinya. Ia merobek udara dan dengan keras menyerbu Liu Jingshan. Dengan kekuatan Mu Chen saat ini, kekuatan destruktif dari jari Raja Roh hampir bisa menghancurkan gunung. Huff. Liu Jingshan menyaksikan cahaya keemasan melonjak. Fluktuasi yang mendominasi di dalamnya membuatnya lebih fokus. Dia segera mengeluarkan teriakan teredam dan mengangkat tangannya perlahan. Kemudian, dia melontarkan pukulan dengan ekspresi yang sangat berat. Berdengung. Tepat ketika pukulan lambat dan aneh Liu Jingshan ditembak, aura spiritual di depannya bergetar. Samar-samar tampak berubah menjadi gunung raksasa setinggi sekitar 300 meter. Dong! Pukulan berat Liu Jingshan mendarat di gunung raksasa dan menyebabkan gunung itu bergetar. Segera, itu berubah menjadi cahaya kuning tua yang memiliki kekuatan gunung saat bertabrakan dengan cahaya keemasan yang merobek langit. Ledakan. Ketika dua lampu bertabrakan, gelombang kejut energi spiritual yang luar biasa dikirim. Pada saat ini, badai mengamuk di dalam area tersebut. Kamu cukup cakap. Mari kita lihat berapa banyak pukulan yang bisa kamu blokir. Petik 2. Lengan Liu Jingshan langsung hancur. Lengan kurusnya mengembang dengan cepat. Nadinya bergetar ketika perasaan kekuasaan memancar dari mereka. Taktik Dewa Gunung, tinju Dewa Gunung penyesalan. Teriakan dingin terdengar dari Liu Jingshan. Pada saat ini, energi tinjunya meledak dan banyak, gunung raksasa terbentuk di bawah tinju. Gunung-gunung ini terbentuk dari energi spiritual yang lebat, dan tiba-tiba, angin kencang melonjak tanpa henti di Mu Chen. Aku akan menerima pukulan sebanyak yang kamu lempar. Menghadapi ofensif luar biasa Liu Jingshan, Mu Chen tidak mundur. Cahaya keemasan cemerlang memancar keluar dari kedua jarinya seperti tombak ilahi yang tak tertandingi, kuat dan sombong. Ambil ini. Jari Mu Chen tiba-tiba mendorong keluar dan udara di depan langsung terkoyak. Banyak lampu keemasan meletus dari jari Mu Chen. Selain itu, sedikit nyala api hitam muncul di permukaan lampu keemasan. Berdengung. Semua orang di kota mengangkat kepala saat ini. Mereka menyaksikan gunung yang tak terbatas dan lampu-lampu emas yang mendominasi dengan ekspresi heran. Pertarungan tingkat ini terlalu mengesankan. Dong-dong. Serangan luar biasa yang menutupi langit bertabrakan dengan sengit. Saat cahaya keemasan bertabrakan dengan gunung-gunung, gelombang energi spiritual yang menakjubkan meledak keluar. Gelombang energi spiritual memicu badai di langit. Ketika badai melanda, retakan muncul di dalam kota. Beberapa bangunan bahkan runtuh secara langsung. Pada saat ini, semua orang canggung menghindari dampak energi spiritual yang kuat dan tak tertandingi. Mu Feng dan yang lainnya mengangkat kepala mereka. Seluruh langit dipenuhi dengan cahaya keemasan dan kuning. Seolah-olah sinar matahari dikaburkan olehnya. Ketika mereka menyaksikan tabrakan, mereka menghela nafas dalam-dalam. Mereka jelas bisa merasakan betapa kuatnya pembangkit tenaga listrik Heavenly Fusion Stage sekali lagi. Ketika mereka bertarung melawan Liu Jingshan sebelumnya, tidak perlu baginya untuk menggunakan kekuatan sejatinya. Panggung Surgawi Fusion.
Petik 2. Mu Feng mengepalkan tangannya dengan erat. Dia telah terjebak di puncak fase akhir tahap roh selama bertahun-tahun dan gagal mengambil langkah terakhir. Namun, dia tampaknya mengerti sesuatu yang samar-samar setelah bertarung dengan Liu Jingshan dan menonton pertempuran besar ini. Perasaan ini membuatnya mengerti bahwa dia mungkin bisa melangkah ke panggung yang dia impikan, selama dia mengasingkan diri untuk sementara waktu setelah pertarungan. Tepat ketika Mu Feng tercerahkan, pertempuran yang sangat mendominasi di langit akhirnya berakhir. Saat cahaya yang memenuhi langit memudar, sesosok tua dan sesosok muda muncul kembali di mata semua orang. Keduanya tanpa cedera, namun, energi spiritual bergemuruh di dekat tubuh mereka membuat semua orang mengerti bahwa pertarungan mereka telah memasuki klimaks. Di lengan Liu Jingshan, uratnya yang seperti ular menggeliat. Dia menatap tajam pada Mu Chen, yang ada di dekatnya, saat dia mengeluarkan ekspresi gelap. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan gagal mengalahkan Mu Chen dengan serangan sengitnya sebelumnya. Kekuatan yang terakhir telah melampaui harapannya. Namun, itu masih belum cukup. Liu Jingshan mengambil napas dalam-dalam dan perlahan membentuk segel dengan tangannya. Pada saat ini, wajahnya berubah serius. Kemudian, tekanan berat yang tak terlukiskan keluar dengan tenang. Mu Chen, aku berlatih tanpa lelah selama bertahun-tahun sebelum akhirnya aku menguasai taktik Dewa Gunung. Hari ini, aku akan mengujimu. Petik 2. Mata Liu Jingshan dingin. Saat teriakannya memudar, lampu-lampu kuning tua menyapu abis di belakangnya. Dalam cahaya itu, gunung kuning yang tingginya sekitar 3.000 meter secara bertahap terbentuk. Di gunung ini, tebing dan batu-batu besar tampak nyata dan realistis. Itu seperti benda asli. Setelah itu muncul, langit ditindas secara paksa. Bahkan tanah di bawahnya runtuh. Mata Mu Chen fokus saat ia menyaksikan adegan ini. Segel tangan Liu Jingshan berubah dan dia melepaskan sebuah telapak tangan. Dengan bayangan yang sangat besar, gunung setinggi 3.000 meter itu benar-benar melambung dan menyerbu ke arah Mu Chen. Taktik Dewa Gunung, Gunung Siling Bumi. Aku tidak tahu apakah ini nama teknik atau hanya serangan Liu Jingshan menggunakan tinjunya. Kata-kata yang digunakan di sini sama dengan nama Liu Jingshan. Jika itu adalah nama teknik, itu akan diterjemahkan sebagai Fish Mountain Tinju. Peringkat 3 Arai, spiritual, gunung yang menjulang tinggi, yang tampak sangat realistis, secara paksa dilemparkan dari tanah. Ia melayang melintasi langit dan mengeluarkan fluktuasi kekuatan yang sangat besar, sehingga menyebabkan bumi di bawahnya retak. Ketika mencapai dia, itu menyelimuti Mu Chen dan dengan ganas menekannya. Saat gunung turun, udara di dalam dunia tampak mengeluarkan suara ledakan terkompresi. Sebuah lengkungan udara yang sangat besar berputar bersama menjadi bentuk melingkar di bawah gunung. Mu Feng dan yang lainnya menyaksikan serangan ini dan tidak bisa membantu tetapi menelan. Kulit kepala mereka mulai terasa sedikit mati rasa. Jika gunung itu turun, setidaknya setengah dari kota akan dihancurkan. Kekuatan destruktif yang dimiliki oleh panggung surgawi terlalu jauh melampaui panggung roh. Aku ingin tahu apakah Mu Chen dapat bertahan melawan serangan ini. Mu Feng dan yang lainnya menatap dengan cemas pada sosok kurus bocah lelaki di langit. Di bawah gunung besar itu, dia kecil, seperti semut. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Mu Chen perlahan meludahkan udara putih. Sedikit keseriusan melintas di matanya, yang memiliki nyala api hitam menyala di dalamnya. Tangannya tiba-tiba membentuk beberapa segel misterius. Ketika tangannya berubah di antara segel, energi spiritual hitam pekat berkumpul di tengah telapak tangannya. Dalam beberapa detik, energi spiritual hitam pekat telah terbentuk menjadi 2 segel hitam yang tingginya sekitar 3 meter. Segel hitam ini secara alami berasal dari segel kematian tanpa batas yang telah dilatih Mu Chen, tapi segel kematian tanpa batas yang telah dia kondensasi pada levelnya saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan setelah Mu Chen meringkas 2 sel kematian tanpa batas, dia tidak berhenti. Sebaliknya dia melanjutkan, dari pusat telapak tangannya, energi spiritual hitam gelap berkumpul sekali lagi. Saat energi spiritual memancar keluar masuk, segel cahaya hitam muncul sekali lagi. Segel kematian tanpa batas ketiga. Mu Chen menatap sel kematian tanpa batas ketiga, yang memancarkan tekanan energi spiritual yang luar biasa. Namun, matanya masih berkedip saat dia terus mengganti segel. Cincin cahaya hitam gelap lainnya terpancar tanpa henti dari pusat telapak tangannya. Gemuruh.
Fluktuasi dari cincin cahaya gelap hitam tampaknya memancarkan suara aura spiritual yang teredam saat mereka bertabrakan satu sama lain. Kemudian, cincin cahaya hitam menyusut dalam telapak tangan Mu Chen seolah-olah itu akan menjadi segel cahaya hitam gelap segera. Mu Chen benar-benar mencoba untuk menyingkat sel kematian tanpa batas keempat dalam sekali jalan. Meskipun Mu Chen selalu berlatih keras sejak dia mendapatkan sel kematian tanpa batas, dia tidak pernah bisa berhasil dalam kondensasi sel kematian tanpa batas ketiga. Namun, kali ini, dia mengandalkan kekuatan 9 Nether Bird dan akhirnya menyelesaikannya. Dia bisa merasakan betapa mengerikannya reaksi setelah dia membentuk sel kematian tanpa batas keempat. Jika bukan karena energi spiritual 9 Nether yang mendominasi burung, ditambah dengan efek magis api hitam untuk bisa menyalakan energi spiritual, Mu Chen mungkin sudah menghancurkan meridiannya selama serangan balik. 4 sel kematian tanpa batas setinggi 3 meter melayang di samping Mu Chen dan masing-masing dari mereka memancarkan gelombang cahaya hitam. Itu benar-benar menyelimuti lingkungan Mu Chen dalam jarak puluhan meter. Di dalam bidang ini, udara tampak menjadi terdistorsi dan akan tampak seperti lubang hitam misterius jika dilihat dari jauh. Saat 4 segel kematian tanpa batas muncul, Mu Chen mengambil napas dalam-dalam, dan matanya berubah tajam. Dia melambaikan lengan bajunya dan membentuk kepalan dengan tangannya. Kemudian, dia menembakkan pukulan ke arah gunung yang turun ke arahnya. Bang! Ketika pukulan itu meledak, suara besar terdengar dari udara. 4 sel Death Limitless bergetar sebelum menembak keluar dengan suara mendesir. 4 sel kematian tanpa batas melonjak dalam garis lurus, dan gelombang cahaya hitam berdesir di tempat mereka lewat. Melihat dari jauh, tampaknya benar-benar ada lubang hitam melintas di langit. Setiap satu dari segel kematian tanpa batas sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka muncul di bawah gunung dan dengan keras bertabrakan dengan dasarnya tanpa ada tanda-tanda berhenti. Bang! Ketika mereka saling bertabrakan, gelombang kejut yang menakjubkan dari energi spiritual memancar keluar dengan kecepatan yang menjengkelkan. Kaca, segel kematian tanpa batas satu segera hancur di bawah tumbukan. Betapa rapuhnya, senyum dingin melintas di wajah Liu Jingshan ketika dia melihat ini. Dong! Tapi ketika Liu Jingshan hendak mencibir lagi, sel kematian tanpa batas kedua, yang berisi energi spiritual sombong yang melampaui yang pertama, dibebankan. Gelombang cahaya hitam dengan cepat menyebar, dan gunung besar bergetar hebat ketika kecepatan turun mulai melambat. Calon cemooh di wajah Liu Jingshan menjadi sangat serius. Dong! Sel kematian tanpa batas ketiga mengikuti dengan cermat. Jejak cahaya hitam menutupi dasar gunung. Kemudian, energi yang sangat sombong keluar dan dengan paksa menghentikan penurunan gunung. Dan ketika gunung itu tidak bisa turun, sel kematian tanpa batas keempat bergegas mendekat. Diam-diam melepaskan energi paling menakutkan dari semua serangan sebelumnya. Ledakan, cahaya hitam muncul dari dasar gunung. Itu seperti kegelapan yang muncul di langit setelah matahari terbenam. Di bawah cahaya hitam ini, bahkan sinar matahari menghilang. Warna seluruh dunia tampaknya telah berubah sedikit redup pada saat ini. Dong! Saat banyak orang menyaksikan dengan kaget pada kegelapan yang terpancar, sebuah suara teredam terdengar. Kemudian, banyak mata yang menonton adegan ini menyipit. Dari dasar gunung, sebuah balok hitam besar menembus gunung seperti pilar yang menopang langit. Pada akhirnya, ia bahkan menembus melalui puncak gunung. Itu adalah pemandangan yang luar biasa spektakuler. Bagaimana ini mungkin? Tubuh Liu Jingshan bergetar. Saat dia gemetar, sedikit keraguan muncul di matanya. Dia sudah mendorong kekuatannya ke tingkat seperti itu, namun itu diblokir oleh Mu Chen. Di kota, Mu Feng dan yang lainnya menghela nafas lega. Berdengung. Pada saat ini, sinar cahaya hitam meluas dan mempengaruhi seluruh gunung. Akhirnya, ledakan keras terdengar saat gunung dihancurkan secara paksa oleh sinar sebelum menghilang di kejauhan. Serangan habis-habisan oleh Liu Jingshan dikalahkan dengan sempurna oleh Mu Chen seperti ini. Bajingan itu, Liu Qingtian, Liu Zong dan yang lainnya memiliki ekspresi suram ketika mereka menyaksikan adegan ini terjadi di depan mata mereka. Dalam mata mereka yang tidak percaya, sedikit kepanikan muncul. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa seorang anak lelaki, yang tampak tidak berarti di mata mereka, tiba-tiba akan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Bahkan Liu Jingshan, yang melangkah ke Heavenly Fusion Stage, tidak bisa mengalahkannya. Di langit, lampu hitam di ujung jari Mu Chen sedikit memudar.
Dia mengangkat kepalanya dan menatap Liu Jingshan, yang menatapnya dengan muram dari dekat. Ketika mereka saling menatap, mereka sebenarnya tidak menyerang lagi. Jelaslah bahwa mereka dapat mengetahui seberapa kuat orang itu. Untuk dapat memojokkanku sampai sejauh ini, kamu cukup menakjubkan. Petik 2. Liu Jingshan menatap Mu Chen saat dia menghela napas dalam-dalam. Seolah-olah dia ingin mengeluarkan semua keluhan di dalam hatinya melalui nafas tunggal ini. Namun, matanya tetap dingin. Dan dia memperingatkan, meskipun aku tidak tahu dari mana kekuatan kamu ini muncul, pada akhirnya itu bukan milik kamu. Karena itu, kamu mungkin tidak bisa menahan kekuatan ini untuk waktu yang lama. Di atas semua itu, kamu hanya memiliki kekuatan tahap akhir tahap rotasi spiritual. Tidak mungkin bagi tubuh kamu untuk menanggung kekuatan semacam ini. Jangan berpikir bahwa kamu dapat menyembunyikan ini dari aku tidak buta. Petik 2. Mata Mu Chen melotot. Liu Jingshan memang pembangkit tenaga listrik Heavenly Fusion Stage. Penglihatannya yang tajam bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Ketika ia terus menggunakan kekuatan 9 Netherbird, tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa itu tidak dapat menahan kekuatan lagi. Di bawah pakaiannya, jejak darah halus muncul di kulitnya. Darah segar meluncur turun dari tubuhnya dan jatuh dari ujung jarinya. Apa yang dikatakan Pak Tua itu benar, kamu tidak tahan lagi. Jika kamu tidak dapat membunuhnya, aku akan menyarankan kamu untuk segera mengambil ayahmu dan pergi. Pikiran dingin 9 Netherbird bergema dalam pikiran Mu Chen. Mu Chen melengkungkan bibirnya dan mengangguk, aku tahu. Petik 2. Liu Jingshan menatap Mu Chen yang diam. Namun, dia memiliki senyum tipis di wajahnya. Jelas bahwa dia telah melihat apa yang ditakuti Mu Chen. Dia melambaikan lengan bajunya dan berkata, untuk gerakanku yang berikut, aku hanya perlu mempertahankan kebuntuan denganmu. Kekuatan kamu secara bertahap akan menjadi lebih lemah, dan ketika itu terjadi, akan terlalu mudah bagi aku untuk membunuh kamu. Petik 2. Di kota, Mu Feng, Tang San dan yang lainnya tenang. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Mu Chen yang membuat kekuatannya membengkak, kekuatan itu jelas bukan miliknya. Dan terlepas dari bagaimana kekuatan ini muncul dari luar, ia tidak memiliki daya tahan dari panggung surgawi fusion sejati seperti Liu Jingshan. Liu Qingtian dan yang lainnya merasa lega ketika mereka mendengar kata-kata ini. Mereka mulai menatap Mu Chen dengan jahat. Bocah ini terlalu misterius. Mereka harus melenyapkannya. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa beristirahat atau makan dengan tenang. Di udara, Mu Chen menatap Liu Jingshan, yang memiliki ekspresi mengejek di wajahnya. Dia tersenyum dan berkata, seperti yang diharapkan, semakin tua usia kamu, semakin bijak jati diri kamu. Petik 2. Lalu apa yang kamu rencanakan sekarang? Liu Jingshan tersenyum mengejek. Dia sudah tahu kelemahan Mu Chen. Yang terakhir saat ini memiliki kekuatan stage Heavenly Fusion, tetapi itu tidak cukup untuk membunuhnya. Selama dia terus menyeretnya, Mu Chen pasti akan mati. Semuanya akan baik-baik saja selama aku membunuhmu sebelum aku kehilangan kekuatan ini. Mu Chen tersenyum dan menjawab. Menarik. Tanda keseriusan lain melintas di mata Liu Jingshan saat dia membalas. Namun, aku khawatir kamu tidak mampu melakukan itu, bahkan jika kamu meminjam kekuatan eksternal lebih banyak. Petik 2. Mu Chen mengarahkan senyum misterius ke arah Liu Jingshan. Kemudian, matanya berangsur-angsur menjadi dingin sebelum dia menutupnya dengan erat. Pada saat yang sama, tubuhnya mundur dengan cepat. Saat dia mundur, jari-jarinya menari-nari. Kemudian, banyak orang menjadi saksi belaka, ketika segel spiritual mulai muncul dengan cepat dari ujung jarinya sebelum mereka melayang di sekelilingnya. Dalam beberapa detik, lingkungan Mu Chen dipenuhi dengan segel spiritual yang mempesona. Jumlahnya hampir sama dengan 100 segel. Di kota, ada beberapa spiritual Arai Masters yang hadir. Namun, mereka mulai melongo seolah-olah mereka telah melihat hantu ketika mereka melihat 100 anjing laut menari di sekitar Mu Chen. 100 segel spiritual, itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Master Arai Spiritual peringkat 3 yang sangat baik. Mungkinkah Mu Chen akan mengatur Arai Spiritual peringkat 3? Membantai Arai Rohani Lotus Iblis. 100 segel spiritual. Ketika 100 segel spiritual muncul, bersinar seperti bintang di dekat Mu Chen, wajah Liu Jingshan langsung berubah. Raut ngeri muncul di matanya. Meskipun dia bukan guru Arai Spiritual, dia telah mengalami banyak peristiwa dalam hidupnya. Secara alami,
dia mengerti bahwa arai spiritual yang diatur dengan 100 segel spiritual akan dianggap sangat kuat bahkan di antara arai spiritual peringkat 3. Setelah tingkat arai spiritual ini diatur dengan sukses, kekuatannya benar-benar bisa menggetarkan langit dan mengejutkan dunia. Arai spiritual peringkat 3, kata-kata ini keluar dari celah gigi Liu Jingshan. Niat membunuh yang sangat padat memenuhi matanya. Kali ini, dia akhirnya bisa merasakan sedikit bahaya dari situasinya. Meskipun dia tidak tahu apakah Mu Chen benar-benar bisa mengatur arai spiritual peringkat 3, tidak ada keraguan bahwa Mu Chen membuatnya merasa bahwa adalah mungkin baginya untuk mati. Aku tidak boleh membiarkan dia mengatur arai spiritual ini. Niat membunuh di dalam hati Liu Jingshan melonjak. Meskipun arai spiritual pada tingkat ini sangat kuat setelah diatur, seorang guru arai spiritual masih memiliki kelemahan fatal. Kelemahan itu adalah bahwa itu membutuhkan waktu bagi mereka untuk mengatur arai spiritual. Selain itu, mereka tidak bisa terlalu terganggu selama periode waktu ini. Namun saat ini, Mu Chen sebenarnya cukup berani untuk mengatur arai spiritual selama pertarungan sengit ini. Di mata banyak orang, itu adalah hal yang sangat bodoh dan putus asa untuk dilakukan. Pergi ke neraka. Pada saat ini, wajah Liu Jingshan sangat suram. Dia tidak ragu sama sekali dan berubah menjadi cahaya pelangi saat dia menuju Mu Chen. Pada saat yang sama, dia meledakkan kedua tangannya. Energi spiritual yang tebal melonjak dan membentuk banyak gunung saat mereka dengan keras menekan Mu Chen. Tetapi menghadapi serangan Liu Jingshan, mata Mu Chen tetap tertutup rapat. Energi spiritual yang gelap keluar dari kakinya, kemudian, sosoknya langsung menjadi buram dan memunculkan banyak bayangan. Saat mengambang di langit, dia menghindari semuanya dengan kecepatan seperti hantu. Ledakan, gunung-gunung raksasa yang terkondensasi dari angin tinju membawa energi spiritual yang sangat berat dan tajam saat mereka dibebankan ke Mu Chen. Namun, mereka gagal menyentuh tubuhnya. Kecepatan yang sangat cepat. Melihat kecepatan mirip hantu Mu Chen, Liu Jingshan terkejut dan segera mengertakkan giginya. Saat ini, jelas bahwa Mu Chen berencana untuk mengulur waktu ketika ia mengatur arai spiritual. Oleh karena itu, semua konsentrasinya ditempatkan pada menghindari serangannya. Tapi semakin seperti ini, semakin dia tidak bisa membiarkan Mu Chen berhasil dengannya. Seni spiritual roaming ikan. Pada saat ini, tubuh Liu Jingshan bergetar. Seluruh tubuhnya tampaknya telah melunak dan dia merobek udara dengan kecepatan yang mengkhawatirkan ke arah Mu Chen. Tubuh Liu Jingshan tampak sangat aneh saat ia melintasi langit. Pemandangan itu tampak seperti seekor ikan yang berenang di lautan. Namun, kecepatannya luar biasa. Jelas bahwa dia telah menggunakan seni spiritual gerakan sekarang untuk mengejar ketinggalan dengan kecepatan Mu Chen. Tubuh Liu Jingshan dengan cepat mendekati Mu Chen. Sedikit keseriusan muncul di matanya dan dia membentuk cakar dengan tangannya. Di tangannya yang seperti cakar, energi spiritual yang keras melintas saat ia berusaha meraih tenggorokan Mu Chen. Saat angin yang datang dari cakar melonjak, udara sepertinya meledak. Tapi tepat ketika garis miring udara Liu Jingshan akan menyentuh tubuh Mu Chen, yang terakhir tampaknya telah dirasakan di muka, dan tubuhnya bergetar. Banyak afterimages berlapis diri di atas satu sama lain dan angin dari cakar melewati afterimages. Sial, kulit Liu Jingshan berubah. Tidak hanya gerakan Mu Chen yang aneh, tetapi, yang lebih penting, dia tampaknya bisa memahami serangannya di muka. Dia akan langsung mengubah lintasan ketika dia merasakan serangan Liu Jingshan, menyebabkan serangan itu meleset sepenuhnya. Aku tidak akan percaya bahwa kamu bisa terus menghindar selamanya. Liu Jingshan menggertakkan giginya dan tiba-tiba serangannya menjadi lebih ganas. Angin cakar tajam merobek langit dan menyerang Mu Chen. Swiss Swiss Swiss. Menghadapi serangan Liu Jingshan, sosok Mu Chen berubah lebih seperti hantu. Matanya tetap tertutup, namun tubuhnya menari-nari seperti daun mengambang di tengah badai. Dia membiarkan badai melakukan apapun yang diinginkannya, namun badai itu tidak akan menghancurkannya. Sebagai Mu Chen terus-menerus menghindari serangan Liu Jingshan, semua orang bisa melihat bahwa 100 segel spiritual secara bertahap terintegrasi ke udara. Di lokasi itu, fluktuasi energi spiritual yang luar biasa sedang dipancarkan tanpa henti. Semua aura spiritual di dunia tampaknya berkumpul ke arah itu. Mu Feng dan yang lainnya menyaksikan adegan itu dengan gugup. Apakah mereka bisa menerobos dilema hari ini akan tergantung pada Mu Chen yang berhasil mengatur arai spiritual itu. Pertempuran yang mencekik berlanjut di langit. Namun, seiring berjalannya waktu,
semua orang bisa tahu bahwa Liu Jingshan tidak setenang sebelumnya. Jelas bahwa dia menyadari dia tidak akan bisa mengganggu Mu Chen jika ini terus berlanjut. Yang terakhir tampaknya terpisah dari dunia. Selain itu, yang benar-benar mengejutkan semua orang adalah dia bisa menghindari ofensif sengit Liu Jingshan bahkan ketika dia telah mematikan semua gangguan dari dunia luar. Semua ini membuat orang diam-diam bertanya-tanya apakah bocah di depan mereka bisa menyelesaikan masalah yang tampaknya mustahil ini. Desir, di langit, Liu Jingshan tiba-tiba berhenti bergerak. Pada saat ini, wajahnya agak terdistorsi. Niat membunuh di matanya telah mengembun ke titik bahwa itu hampir jasmani. Dia memperbaiki pandangannya pada sosok mirip Chen Mu. Di belakangnya, warna gelap sudah muncul. Udara terdistorsi dan diagram arai yang besar terbentuk. Tampaknya tidak mungkin baginya untuk menghalangi Mu Chen dari menyelesaikan arai spiritual. Hari ini, aku akan melihat apa yang kamu terbuat dari. Teriakan penuh dengan niat membunuh terdengar dari Liu Jingshan. Dia segera mundur ke belakang. Saat dia mundur, energi spiritual yang padat melonjak keluar dari tubuhnya. Pada saat itu, fluktuasi yang sangat aneh keluar dari tubuh Liu Jingshan. Semua orang mengarahkan pandangan mereka ke Liu Jingshan. Kemudian, mereka terkejut melihat tubuh Liu Jingshan membengkak dengan cepat. Cahaya hitam benar-benar menutupi permukaan tubuhnya. Kaca, pakaian Liu Jingshan robek saat tubuhnya membengkak. Dalam beberapa detik, dia benar-benar telah membuang wujud manusianya dan berubah menjadi monster raksasa. Itu adalah anjing hitam besar. Kedua kepala pada anjing itu memiliki mulut mengerikan penuh dengan taring tajam yang meneteskan air liur. Ketika itu muncul, bahkan udaranya sedikit berfluktuasi. Anjing hitam besar meludahkan beberapa napas. Salah satu mulutnya yang mengerikan memuntahkan api sementara yang lain memiliki angin hitam yang terbentuk di dalamnya. Fluktuasi yang sangat jahat dipancarkan tanpa henti saat beriak di langit. Liu Jingshan telah benar-benar berubah menjadi esens jiwa spiritual binatang yang ia menelan, Hellhound berkepala dua. Pada saat ini, banyak ekspresi individu berubah. Bahkan Mu Feng dan Lord wilayah lainnya mengambil napas dalam-dalam. Mereka secara alami sadar bahwa Hellhound berkepala dua yang telah diubah oleh Liu Jingshan bukanlah ilusi. Itu adalah Hellhound berkepala dua yang memiliki kekuatan dan aura sejati. Jadi pembangkit tenaga listrik Heavenly Fusion Stage bisa menelan jiwa esensi sedemikian rupa. Mu Feng dan hati yang lain bergetar. Meskipun mereka semua telah mencerna esensi jiwa spiritual binatang, mereka hanya bisa menyingkat esensi jiwa spiritual binatang menggunakan energi spiritual mereka paling banyak. Sangat mustahil bagi mereka untuk secara langsung berubah menjadi binatang spiritual sejati seperti Liu Jingshan. Saat ini, Liu Jingshan tidak hanya memiliki kekuatan tubuh aslinya, ia juga memiliki ketangguhan dan kemampuan sebenarnya dari Hellhound berkepala dua. Sangat menakjubkan sampai-sampai menakutkan. Mengaum, Hellhound berkepala dua yang diubah oleh Liu Jingshan menjadi meraung di langit. Dalam mata merahnya, sedikit keganasan muncul. Meskipun ia telah berubah menjadi bentuk seperti sekarang, Liu Jingshan masih Liu Jingshan. Dia masih memiliki rasionalitas yang jelas dan tidak akan berperilaku seperti binatang buas spiritual hanya karena perubahan ini. Namun, ini benar-benar kombinasi dari tubuh tangguh binatang spiritual dengan kebijaksanaan manusia. Hanya karena ini maka itu menakutkan. Bang! Hellhound berkepala dua membuka mulutnya yang mengerikan. Naga api serta badai hitam meletus. Jelaslah bahwa energi spiritual yang keras ini berkali-kali lebih kuat dan ganas dibandingkan dengan bentuk manusianya. Tubuh Mu Chen dengan cepat mengeluarkan bayangan setelah ia menghindari serangan. Meskipun dia berhasil menghindari terkena pada titik vital, pakaiannya robek menjadi dua dan dia mengungkapkan tubuhnya berlumuran darah segar. Mengaum, mengaum, mengaum. Hellhound berkepala dua meraung dengan marah dan aura spiritual di dunia menjadi ganas. Di bawah banyak tatapan ngeri, banyak naga api dan badai hitam meletus di langit dengan luar biasa. Kali ini, ia menyelimuti langit seluruh wilayah. Mustahil bagi Mu Chen untuk mundur. Ketika mereka menyaksikan adegan ini, Mu Feng dan hati yang lain berdetak sangat cepat. Bahkan telapak tangan mereka dipenuhi keringat dingin. Gemuruh, naga api dan angin hitam seperti binatang buas dan mereka mengungkapkan penampilan mengerikan saat mereka menuju Mu Chen. Di kota, semua orang segera menahan napas. Mereka bahkan tidak berani menggumamkan satu kata pun.
Panas yang dibawa oleh naga api telah menyebabkan potongan-potongan pakaian di tubuh Mu Chen berubah menjadi abu saat angin kencang membubarkan abu. Serangan kekerasan ini semakin dekat. Tapi tepat ketika Mu Chen akan diselimuti oleh serangan kekerasan, matanya yang tertutup rapat terbuka. Dalam mata hitamnya, nyala api hitam muncul. Itu sangat misterius. Cici. Di tubuh Mu Chen, banyak celah berdarah mulai retak dan terbentuk. Darah segar mengalir keluar, namun Mu Chen tetap tak bergerak. Tangannya yang berdarah perlahan membentuk segel lain saat suara serak terdengar. Membantai arai spiritual iblis lotus, aktifkan. Petik 2. Berdengung. Ketika suku kata terakhir diucapkan, cahaya hitam yang kuat meletus dari ruang di belakang Mu Chen. Di bawah banyak tatapan, cahaya hitam memanjang dan terbentuk menjadi arai spiritual gelap yang sangat rumit. Sinar cahaya dari diagram arai terpancar keluar. Samar-samar mereka bisa melihat lotus hitam misterius perlahan mekar. Banyak kelopak teratai hitam turun dan mendarat di depan Mu Chen. Itu memungkinkan naga api dan badai hitam membombardirnya sebanyak yang mereka inginkan. Bum bum bum. Energi spiritual kekerasan berfluktuasi dengan gila-gilaan di langit. Namun, ketika api dan angin hitam menghilang, mata semua orang menyipit. Ini karena kelopak teratai hitam yang melindungi Mu Chen tetap tidak terluka. Selanjutnya, tangan Mu Chen sedikit gemetar, dan dia menyeka darah dari sudut mulutnya. Bahkan tindakan kecil ini menyebabkan rasa sakit luar biasa baginya. Tubuhnya telah mencapai batasnya dalam menahan kekuatan 9 Netherbird. Tapi itu bukan saatnya baginya untuk jatuh sekarang. Mata Mu Chen, yang memiliki api hitam terbakar di dalamnya, diam-diam menatap Hellhound berkepala 2 yang jauh. Kemudian, dia segera mengetuk langit dengan jari rampingnya yang berlumuran darah. Suara muters terdengar, sudah waktunya untuk membunuh anjing itu. Ketika suara itu memudar, lotus iblis hitam besar dan misterius memancarkan gelombang energi yang mematikan. Basmi, ledakan, saat itu menerangi langit dengan cahaya hitam, lotus hitam besar dan misterius melonjak melalui langit dengan kecepatan yang mengkhawatirkan dan muncul di atas Liu Jingshan, yang masih bertransformasi menjadi Hellhound berkepala 2. Sementara lotus hitam perlahan-lahan diputar, banyak kelopak bunga teratai mulai mekar. Seluruh dunia tampak menjadi redup pada saat ini ketika aura spiritual di dalam dunia berkumpul di teratai hitam. Fluktuasi ini sangat mengkhawatirkan. Dalam mata merah darah Liu Jingshan, sedikit kegelisahan muncul. Dari lotus hitam misterius, dia bisa merasakan sedikit kematian. Pada saat ini, satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah menggunakan semua kekuatannya untuk melawannya. Ini jelas merupakan pilihan terakhir Mu Chen. Selama dia berhasil memblokirnya, bisa dipastikan bahwa Mu Chen akan mati. Mengaum, raungan yang dipenuhi dengan niat membunuh terdengar dari mulut Liu Jingshan. Aura ganas keluar dari tubuhnya saat kedua kepala anjing itu membuka mulut mengerikan mereka. Api dan angin hitam berkumpul dengan cepat di dalam mulut masing-masing, mendistorsi udara di sekitarnya. Semua orang di kota menyaksikan adegan ini dengan gugup. Mereka tahu bahwa 2 orang di langit menggunakan jalan terakhir mereka. Blackwing Firestorm. Pada saat ini, semua energi spiritual dalam tubuh Liu Jingshan mulai beredar. Cahaya api dan angin hitam, yang terletak di masing-masing mulutnya yang menyeramkan, membentang ratusan meter. Dalam sekejap, raungan yang mengandung niat membunuh berteriak sekali lagi. Ledakan, seluruh langit tampak bergetar pada saat ini. Kemudian, banyak orang yang menyaksikan sebagai naga api dan naga angin hitam, masing-masing setinggi ratusan meter, bergegas keluar dari mulut Liu Jingshan. Kedua naga raksasa itu menyerbu ke arah langit dan saling bertautan. Saat kedua naga berkumpul, nyala api dikipasi oleh angin, dan itu terbakar lebih ganas. Keganasan hebat dari energi spiritual juga meningkat secara eksponensial dan sangat mengejutkan. Serangan ini benar-benar teknik terkuat Liu Jingshan. Semua orang menyaksikan naga kembar terjalin dengan takjub. Naga-naga ini membawa energi spiritual yang tiada taranya saat mereka menyerang langsung ke arah lotus hitam misterius. Di belakang mereka, sebuah ekor panjang yang dibentuk oleh cahaya yang bersinar muncul. Pada saat ini, kelopak teratai terakhir perlahan mekar di lotus misterius. Cahaya gelap hitam, seperti kegelapan yang menyerbu bumi, menyatu dengan cepat di tengah teratai hitam. Di tengah-tengah lotus, cairan hitam sepertinya menetes ke bawah. Pada saat ini, cahaya hitam gelap tiba-tiba menjadi lebih kuat. Desir, semua orang memperhatikan bahwa teratai hitam misterius sedikit bergetar pada saat ini.
Kemudian, sinar hitam yang lebarnya ratusan meter diam-diam meletus dari teratai hitam. Dari kelihatannya, sinar cahaya hitam ini tidak memiliki energi spiritual yang terlalu keras. Itu seperti pilar air hitam yang turun dari langit saat melonjak melalui langit. Di bawah tatapan gugup banyak orang, itu bertabrakan dengan naga api dan angin. Dong, gelombang kejut energi spiritual yang dipancarkan dari titik kontak, dan seluruh dunia tampak bergetar pada saat ini. Mengaum, naga kembar meraung dan berjuang untuk terobosan. Gelombang energi spiritual yang tiada taraf dan keras keluar dan berusaha untuk menghilangkan pilar cahaya hitam yang turun ke atasnya. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah bahwa apapun yang dilakukan naga kembar itu, sinar hitam tetap tak bergerak. Itu seperti pilar yang menopang langit dan tidak tergerak oleh naga yang berhadapan. Saat Liu Jingshan menonton adegan ini, kegelisahan di matanya meningkat. Meskipun sinar cahaya hitam tidak terlalu mengesankan, tetap saja membuatnya menggigil. Di kejauhan, Mu Chen menyaksikan konfrontasi di langit dengan tenang. Dia segera menggerakkan jari-jarinya dengan lembut dan lotus hitam di udara hancur. Itu berubah menjadi cairan hitam dan menyatu dengan sinar cahaya hitam. Desir, ketika teratai hitam memudar, jejak teratai hitam besar muncul di permukaan sinar cahaya hitam. Kecemerlangan tersembunyi di dalamnya akhirnya terbuka. Lampu gelap hitam yang tersembunyi muncul dari sinar lampu. Pada saat ini, naga kembar itu berteriak. Kemudian, banyak orang yang terkejut melihat bahwa retakan-retakan telah muncul di atas tubuh naga api dan angin. Saat itu, mata Liu Jingshan menyipit. Ledakan, suara mengejutkan terdengar. Sinar cahaya hitam benar-benar menembus api dan naga angin dengan paksa. Dalam sekejap naga kembar itu ditembus, ngeri keluar dari mata Liu Jingshan. Perasaan mati berkerumun dan menghabiskan hatinya dalam ketakutan. Di bawah ancaman kematian, dia segera berubah menjadi cahaya hitam dan mundur. Dia bisa merasakan bahwa dia pasti akan mati jika cahaya hitam misterius itu mendarat di atasnya. Wah, suara kaget pecah di kota ketika mereka melihat Liu Jingshan tiba-tiba melarikan diri. Bahkan ekspresi Liu Qingtian telah berubah pucat. Kamu ingin kabur. Mata Mu Chen yang dingin menatap cahaya hitam itu adalah Liu Jingshan. Dia telah menggunakan semua langkah yang mungkin untuk memaksa Liu Jingshan ke situasi tanpa harapan ini. Jika dia membiarkannya melarikan diri, semua yang dia lakukan akan sama sekali tidak berguna. Bagaimanapun, yang terakhir akan kembali setelah dia beristirahat untuk jangka waktu tertentu. Adapun Mu Chen, dia tidak akan bisa meminjam kekuatan 9 neter bird setiap saat. Karena itu, ia harus menyingkirkan Liu Jingshan sehingga tidak akan ada masalah di masa depan. Desir, saat niat membunuh dalam hati Mu Chen melonjak, sinar cahaya hitam yang telah menembus naga kembar tiba-tiba berbelok. Ia merobek langit dan mengejar Liu Jingshan dengan kecepatan tinggi. Sinar cahaya hitam secepat kilat. Hanya dalam beberapa detik, itu muncul di belakang Liu Jingshan. Tidak, Liu Jingshan berteriak ngeri. Dia dengan marah membangkitkan energi spiritualnya dan menempatkan penghalang energi spiritual besar di belakang tubuhnya. Ledakan, namun, sinar hitam tidak peduli dan langsung menyerang. Akhirnya, itu mendarat di penghalang energi spiritual. Kaca, penghalang energi spiritual yang tampaknya kuat sama sekali tidak efektif pada saat ini. Sinar cahaya hitam itu seperti sabit dewa kematian, dan dengan mudah menembus penghalang energi spiritual. Kemudian, itu menabrak Hellhound berkepala dua, yaitu Liu Jingshan, dengan ganas. Pada saat itu, tangisan keputusasaan dan ketakutan Liu Jingshan bergema di seluruh langit. Dong! Di tengah teriakan, sinar cahaya hitam dengan paksa menembus tubuh Liu Jingshan sebelum melesat ke gunung yang jauh. Seluruh bumi bergetar ketika gunung itu lenyap seketika. Pada saat ini, seluruh kota benar-benar sunyi. Ini karena mereka telah menyaksikan Hellhound berkepala dua menghilang sepenuhnya ketika sinar cahaya hitam lewat, bahkan tulang-tulangnya tidak tersisa. Itu adalah pemandangan seolah-olah dia telah dihapus dengan paksa dari dunia. Di langit, fluktuasi energi spiritual yang keras mereda dengan cepat. Bahkan pertempuran luar biasa sebelumnya telah sepenuhnya memudar. Di dalam kota, banyak orang saling bertukar pandang ketika mereka menatap langit yang kosong. Liu Jingshan terbunuh begitu saja. Sebuah pembangkit tenaga Heavenly Fusion Stage telah jatuh seperti ini. Liu Qingtian, Liu Mubai dan yang lainnya menatap kosong ke tempat Liu Jingshan menghilang.
Perasaan pusing muncul dari pikiran mereka dan mereka tidak bisa membantu tetapi duduk di lantai. Situasi luar biasa yang mereka miliki pada awalnya, ambisi mendominasi alam spiritual utara, semua ini benar-benar hancur. Dan semuanya disebabkan oleh Mu Chen, yang tidak mereka pikirkan sebelumnya. Bagaimana ini bisa? Tubuh Liu Qingtian gemetar. Matanya tidak lagi memiliki ketajaman yang mereka miliki sebelumnya. Apa yang menggantikannya adalah rasa takut yang mendalam. Kali ini, wilayah Liu telah menyinggung semua kekuatan di alam spiritual utara. Namun, satu-satunya orang yang bisa mereka andalkan telah terbunuh. Mulai sekarang, wilayah Liu pasti akan menerima pukulan hebat di alam spiritual utara. Selain Liu Qingtian, 3 lord wilayah lainnya yang tidak membantu Mu Feng dan yang lainnya juga mengambil napas dalam-dalam. Mereka menatap Liu Qingtian dengan muram dan perlahan-lahan menjauh. Jelaslah bahwa mereka tidak ingin memiliki hubungan dengan wilayah Liu lagi. Saudara Mu Feng, aku tidak pernah membayangkan bahwa wilayahmu kamu benar-benar akan menyembunyikan kartu truf seperti itu, gumam Tang San sambil pulih dari keterkejutannya. Beberapa lord teritori di dekatnya juga memandang Mu Feng dengan ekspresi yang kompleks. Di mata mereka, rasa takut muncul. Mereka benar-benar kaget dengan serangan yang dilepaskan Mu Chen. Tidak heran Mu Chen mampu menjadi satu-satunya orang yang memenuhi syarat untuk jalan spiritual dalam alam spiritual utara. Mendengar ini, Mu Feng hanya bisa tersenyum pahit. Dia tidak tahu apa-apa tentang ini. Selain itu, dia tidak berharap bahwa Mu Chen memiliki kekuatan seperti itu. Di langit, Mu Chen melirik tempat Liu Jingxian menghilang. Setelah dia mengkonfirmasi bahwa aura yang terakhir telah benar-benar menghilang, dia akhirnya menghela nafas lega. Tapi saat dia menghela nafas, kekuatan di dalam tubuhnya dengan cepat mereda. Perasaan tidak berdaya dengan cepat muncul. Pada saat yang sama, rasa sakit yang hebat naik ke seluruh tubuhnya dan dia merasa bahwa tubuhnya telah menjadi sama sekali tidak berguna. Ketidakberdayaan melonjak dalam benak Mu Chen. Pada akhirnya, tubuhnya bergetar dan dia kehilangan kesadaran ketika dia jatuh dari langit. Melihat ini, Mu Feng buru-buru bergegas keluar dan menangkap Mu Chen, yang benar-benar berlumuran darah. Kemudian, dia mendarat di tanah dengan hati-hati. Pamanmu, apakah dia baik-baik saja? Tang Qianer bergegas mendekati. Dia tidak bisa membantu tetapi menggigit bibirnya ketika dia menyadari bahwa Mu Chen berlumuran darah. Dia masih bernafas. Dia seharusnya tidak sadar. Petik 2. Mu Feng memeriksa Mu Chen sebentar sebelum menghela nafas lega. Kemudian, dia bertukar pandang dengan Tang San dan yang lainnya. Sedikit rasa dingin melintas di mata mereka. Qianer, tolong jaga anak ini. Petik 2. Mu Feng menyerahkan Mu Chen yang tidak sadar ke Tang Qianer. Ketika gadis itu melihat ini, dia buru-buru meraih ke pinggang Mu Chen tanpa peduli tentang darah yang tercemar di seluruh tubuhnya. Perasaan yang kuat dan aura jantan membuatnya memerah. Kemudian, dia diam-diam menatap wajah tampan bocah yang tak sadarkan diri itu ketika detak jantungnya meningkat. Saat detak jantung Tang Qianer meningkat, banyak orang di dalam kota menatap Lord Teritori, yang mendekati pasukan wilayah Liu dengan ekspresi tanpa belas kasihan. Mereka diam-diam menghela nafas pada diri mereka sendiri. Selanjutnya, itu akan menjadi tindakan penutup. Posisi wilayah Liu dalam alam spiritual utara pasti akan anjlok. Di sisi lain, dengan mengandalkan rasa takut pada Mu Chen, wilayahmu tidak diragukan lagi akan menjadi kekuatan terkuat di alam spiritual utara. Pengaturan alam spiritual utara masih akan berubah. Namun, itu masih berkali-kali lebih baik daripada dianeksasi secara paksa oleh wilayah Liu. Semua ini karena bocah ini. Beberapa tatapan menatap bocah laki-laki di lengan gadis cantik itu. Tangan mereka menutupi mulut mereka, dan sentuhan kekaguman melewati mata mereka. Tuan kecil wilayahmu pasti melebihi ayahnya. Setelah pertempuran ini, nama Mu Chen pasti akan diketahui semua orang di alam spiritual utara.